1 jam sebelum akad dimulai, calon suamiku berbisik mengancamku, kalau ingin pernikahan ini berlanjut, pindah semua hartamu atas namaku. Aku sengaja diam. Namun saat akad berlangsung, ku jalankan misiku, ku buat calon suami dan keluarganya yang serakah itu menyesal. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Risa lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah kota pinggiran. Lingkungan yang ia tinggali tidak terlalu ramai, namun penuh kenangan perjuangan. Rumah yang ia huni bersama kedua orang tuanya hanyalah rumah kecil dari papan yang bertahun-tahun belum direnovasi. Meski begitu, rumah kecil itu penuh rasa cinta dan kedamaian. Ayah dan ibunya bukan orang terpandang. Ayah hanya bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya seorang penjahit pakaian di rumah. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan dan membayar tagihan listrik. Bahkan seringkali, untuk membeli beras pun masih harus mengutang di warung tetangga. Namun sejak kecil, Risa tidak pernah mengeluh. Ia tumbuh dengan jiwa yang tegar dan berani. Ia menyaksikan ayahnya bekerja keras di bawah panas matahari, membawa semen berkilo-kilo, memanjat bangunan bertingkat tanpa rasa takut. Di malam hari, ia melihat ibunya menatap benang dan kain dengan mata lelah, menjahit hingga larut. Itu semua membentuk karakter Risa. Saat anak-anak seusianya sibuk bermain boneka atau game di ponsel, Risa sudah belajar bagaimana menghitung uang, membantu ibunya menjahit, bahkan mengurus kakaknya yang saat itu masih bayi karena ibunya harus menyelesaikan pesanan jahitan. Risa kecil tumbuh dengan kepribadian yang kuat, bijak, dan penuh tanggung jawab. Ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, seseorang harus mau berusaha. Tidak ada yang instan dan gratis. Itu yang tertanam kuat di dalam dirinya. Setiap pagi, ketika sinar matahari baru menyentuh dedaunan, Risa sudah bangun. Ia membantu ibunya membuat sarapan, mengepel lantai, kemudian berangkat sekolah. Ia tidak pernah telat. Meski untuk sampai ke sekolah ia harus berjalan kaki cukup jauh. Tasnya usang, sepatunya mulai sobek, namun Risa tetap percaya diri. Di sekolah, Risa terkenal sebagai murid berprestasi. Ia tidak hanya pandai dalam pelajaran, tetapi juga terkenal sopan dan selalu membantu guru. Teman-temannya menghormatinya, meski ia dari keluarga miskin. Karena Risa terbiasa membaca buku perpustakaan sekolah, ia memiliki banyak pengetahuan di luar pelajaran. Dari buku-buku, ia tahu bahwa dunia luar begitu luas, menantinya untuk dijelajahi. Setelah pulang sekolah, Risa tidak langsung beristirahat. Ia akan membantu ibunya jahit, menyetrika pakaian, atau bahkan membantu ayah membersihkan alat-alat bangunan. Tidak jarang tangannya lecet, namun ia tidak pernah mengeluh. Risa tahu, belajar mencari uang sejak kecil bukan hal buruk, justru membuatnya tumbuh kuat. Saat beranjak remaja, ia mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak ingin hidup selamanya dalam kemiskinan. Ia ingin kedua orang tuanya bahagia. Ia ingin memberikan sesuatu yang mereka tak pernah bayangkan. Sejak itulah, ia berkomitmen untuk bersekolah dengan serius. Tidak pernah bolos, selalu menanyakan hal-hal yang tidak ia pahami kepada guru, dan selalu aktif di kelas. Ketika orang lain hanya belajar untuk lulus, Risa belajar untuk masa depan. Itu perbedaannya. Kehidupan terus berjalan, waktu berlalu, hingga akhirnya Risa lulus SMA dengan nilai nyaris sempurna. Ia bahkan menjadi kebanggaan sekolah saat namanya disebut sebagai salah satu siswa terbaik. Banyak guru yang percaya bahwa suatu hari nanti, Risa akan menjadi wanita hebat. Setelah lulus, Risa tidak langsung kuliah seperti anak lain yang mampu. Ia tahu bahwa ia tidak ingin membebani orang tuanya. Maka ia bekerja sambil menabung untuk kuliah. Ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di sebuah toko swalayan. Gajinya memang tidak besar, namun ia mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Dengan uang tabungannya, ia mengikuti kursus komputer. Ia tahu, di era sekarang, keterampilan komputer adalah hal penting. Dia belajar mengetik cepat, mengoperasikan Microsoft Office,
dan membuat laporan keuangan sederhana. Semua itu dipelajarinya dengan semangat besar. Dari kursus itu, ia berkenalan dengan seorang dosen yang melihat potensi besar dalam diri Risa. Dosen itu menyarankan agar Risa mencoba daftar beasiswa kuliah. Risa sempat ragu, apakah seorang anak dari keluarga miskin bisa masuk universitas? Tapi dorongan dan dukungan itu membuatnya mencoba. Dan takdir selalu berpihak pada mereka yang gigih. Risa diterima di sebuah universitas ternama melalui jalur beasiswa. Ia menangis haru saat melihat nama dan foto dirinya tertera di papan pengumuman. Kedua orang tuanya memeluknya erat. Sejak saat itu, Risa berjanji akan berjuang lebih keras. Kini, menjalani kuliah sambil bekerja tidaklah mudah. Namun Risa tidak pernah menyerah. Ia bekerja sebagai asisten administrasi di kantor kecil. Di pagi hari ia kuliah, sore dan malam ia bekerja. Jika ada tugas kuliah, ia kerjakan di sela waktu. Bahkan di bus menuju kampus, ia sempat membaca materi. Banyak mahasiswa lain yang datang ke kampus dengan mobil, memakai pakaian mahal, tetapi bagi Risa tak ada rasa minder. Ia berdiri tegak karena tahu, dirinya tidak hidup dari uang orang tua, melainkan dari usaha sendiri. Dari pekerjaannya itu, ia belajar banyak tentang dunia bisnis. Ia belajar membuat laporan keuangan, mengelola data, hingga memahami etika kerja. Karena ia selalu tekun dan tidak pernah datang telat, atasan mulai mempercayainya. Tak lama kemudian, ia mendapat tawaran pekerjaan penuh waktu di perusahaan yang lebih besar. Peran yang semakin menantang membuatnya semakin berkembang. Saat itulah, Risa mulai belajar mengelola investasi. Ia berani membeli tanah di pinggir kota, karena ia tahu suatu saat tanah itu akan bernilai tinggi. Beberapa tahun berjalan, tanah itu ia jual dan mendapatkan keuntungan besar. Dari keuntungan itu, ia memulai usaha kecil berupa butik online. Lambat laun, butiknya semakin terkenal, dan Risa mulai mempunyai karyawan. Dari seorang anak miskin, kini ia jadi pemilik usaha. Sebuah perjalanan besar yang tidak didapatkan secara instan. Kepribadian Risa tetap tidak berubah. Meski sekarang ia memiliki rumah besar, mobil, usaha, dan tabungan, sifatnya tetap sederhana. Ia tidak suka memamerkan kekayaan. Ia lebih memilih menghargai proses dan kerja keras. Setiap pagi, ia masih bangun sebelum fajar. Ia berolahraga ringan, membuat sarapan sederhana, lalu mengecek laporan usaha. Ia sangat teliti, tidak suka kesalahan kecil. Tapi ia juga ramah pada karyawannya, selalu memperhatikan kesejahteraan mereka. Di kantor, ia dihormati. Semua karyawan menganggap Risa sebagai pemimpin yang rendah hati. Ia tidak pernah merendahkan orang lain karena ia tahu rasa sakit tidak dipandang dan diremehkan. Namun satu hal yang paling terlihat dari dirinya adalah rasa syukur. Ia selalu bersyukur atas setiap langkah hidupnya. Ia tak menyesal tumbuh dari keluarga miskin, karena tanpa itu, ia tidak akan menjadi Risa yang kuat hari ini. Dan meski sekarang hidupnya sudah berada di titik stabil, ia tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Ia merenovasi rumah lama mereka menjadi rumah yang layak. Ia membeli kebutuhan mereka tanpa mereka minta. Ia ingin mereka menikmati hasil kerja kerasnya, meski bukan untuk pamer. Namun di balik wajah tegas dan penuh wibawa itu, Risa tetap wanita yang punya sisi lembut. Ia masih suka menangis sendirian saat rindu masa kecil. Ia masih suka menelan sendiri rasa sesak ketika lelah. Ia tidak ingin mengeluh, karena ia sudah terlalu jauh berjalan untuk menyerah. Risa selalu percaya bahwa hidup yang indah bukan berarti tanpa air mata. Hidup yang indah adalah ketika kita bisa berdiri tegak meski sudah jatuh berkali-kali. Dan inilah Risa, wanita yang lahir dari kesederhanaan, ditempa oleh perjuangan, dibesarkan oleh kegigihan, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Ia belum tahu apa yang menunggu di masa depan. Ia tidak tahu siapa yang akan benar-benar mencintainya. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak akan pernah menyerahkan dirinya pada siapapun, apalagi jika itu hanya untuk dimanfaatkan. Risa tumbuh menjadi wanita yang tak pernah takut menghadapi kerasnya hidup. Namun perjalanan yang membentuk dirinya tidak datang dalam sehari. Ada puluhan peristiwa yang membekas begitu kuat,
Hingga itulah yang membuat Risa kini berdiri tegak sebagai wanita yang tidak pernah menggantungkan diri pada siapapun, apalagi pada laki-laki. Kenangan perjuangan yang tak pernah hilang. Ketika Risa masih di bangku sekolah menengah, ia pernah bekerja di warung makan kecil milik tetangganya. Tidak ada gaji bulanan, hanya upah harian yang kadang cukup untuk membeli lauk, kadang hanya cukup untuk membeli sebungkus mie. Namun Risa tidak pernah merasa malu. Di warung itu, ia mencuci piring dari pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Suara piring beradu, bau minyak goreng, panas dari dapur, itu semua menjadi saksi betapa kerasnya ia berusaha. Sesekali ia mengantuk, namun ia tahu tidak ada pilihan lain. Tak jarang, saat sedang mencuci piring, ia mendengar ibu-ibu berbisik, "Kasihan ya anak itu, masih sekolah tapi kerja sampai malam." Risa tidak marah. Ia justru semakin yakin bahwa ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu lebih dari sekadar anak kasihan. Bahkan ketika lelah terasa merantai seluruh tubuhnya, Risa masih setia meminjam buku di perpustakaan sekolah untuk ia baca selepas kerja. Ia membaca tentang bisnis, tentang pengelolaan keuangan, tentang psikologi manusia. Ia tidak ingin menjadi gadis yang hanya bermimpi. Ia ingin mewujudkan mimpi itu. Bagaimana ia membangun kepercayaan diri? Kepercayaan diri Risa tidak tumbuh dari pujian orang lain. Kepercayaan diri itu tumbuh karena ia sudah berkali-kali jatuh, tapi tidak pernah memutuskan untuk berhenti. Suatu hari, ia pernah pulang sekolah tanpa uang sepeser pun di dompet. Saat itu, hujan begitu deras. Ia memakai sepatu sobek, bajunya basah kuyup. Ia pulang berjalan kaki melewati jalan berlumpur. Sesampainya di rumah, ayahnya melihat kondisinya lalu menghela napas. "Nak, ayah ini sedih tidak bisa kasih kamu hidup yang layak." Risa tersenyum sambil memeluk ayahnya. "Ayah jangan sedih. Aku sudah terbiasa. Aku kuat." Dari situlah Risa membangun rasa percaya pada dirinya sendiri. Kelebihannya bukan wajah cantik, bukan uang, bukan status sosial, tapi tekad. Awal berdirinya Finansial Risa. Ketika ia masuk kuliah, hidupnya berubah, tapi bukan dalam hal materi. Yang berubah adalah cara pikir. Ia mulai mempraktekkan apa yang ia pelajari dari buku. Dari uang gajinya sebagai pegawai administrasi, ia menabung setiap bulannya. Ia catat setiap pengeluaran dan pemasukan, sekecil apapun nominalnya. Ia tidak pernah membeli barang yang tidak perlu. Dari sepatu, tas, aksesoris, semua ia pilih yang fungsional, bukan untuk bergaya. Sebagian teman kuliah berkata, "Risa ini pelit banget." Risa menanggapi dengan senyum tipis. Dalam batinnya ia berkata, "Aku pelit bukan karena takut miskin. Aku pelit karena aku ingin punya masa depan." Ketika tabungannya mulai bertambah, ia melakukan hal pertama yang sangat berani. Membeli sebidang tanah kecil di pinggir kota, harga murah, tapi memiliki prospek besar di masa depan. Banyak orang meremehkan keputusannya. Tanah itu jauh dari mana-mana. Siapa yang mau bangun rumah di situ? Risa menjawab ringan. "Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari tempat itu akan dicari orang." Setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Jalan besar dibangun melewati tanah itu. Nilai tanahnya melonjak berkali lipat. Risa menjualnya dan mendapatkan keuntungan besar. Bukan hanya sekadar uang, tetapi pengalaman berharga bahwa hasil perhitungan dan kesabaran akan berbuah manis. Risa membangun keuangan yang kokoh. Uang hasil penjualan tanah tidak ia gunakan untuk bersenang-senang. Ia tidak membeli mobil mewah. Ia tidak pergi berlibur. Ia tidak membeli barang bermerek. Ia menggunakannya untuk membangun usaha butik online, dimulai dari menyewa ruang kecil dan 2 rak baju. Tidak besar, tapi rapi. Awalnya, ia menjahit sebagian model pakaian sendiri. Ia memotret produknya, ia lakukan pemasaran sendiri, ia kirim paket sendiri. Pesanan perlahan datang. Teman-temannya yang dulu mencibir menjadi pelanggan pertamanya. Dan dari pelanggan itu, datang pelanggan lain. Itulah buah dari kerja keras yang tulus. Usahanya berkembang. Ia menyewa ruang yang lebih besar. Ia mempekerjakan karyawan. Ia mulai menjalankan model bisnis yang sistematis, bukan sekadar jualan.
Risa membuktikan bahwa wanita bisa sukses tanpa harus mengandalkan laki-laki. Mulai terlihat bahwa Risa tidak bergantung pada pria. Risa pernah ditawari bantuan oleh beberapa rekan laki-laki dalam hal bisnis. Ada yang ingin menjadi partner, ada yang ingin menanam modal. Namun Risa menolak dengan kata-kata tegas namun santun. Aku ingin berdiri dengan kakiku sendiri. Bila aku jatuh, itu karena aku. Bila aku sukses, itu juga karena aku. Ia tidak pernah mengemis perhatian atau belas kasihan. Ia tidak pernah menaruh harapan pada seseorang untuk menyelamatkannya dari kesulitan. Bahkan ketika seorang pria mapan mencoba mendekatinya dengan iming-iming fasilitas, Risa menjawab, "Aku tidak butuh fasilitas. Aku sudah punya kemampuan. Aku tidak mau bergantung." Bukan karena Risa sombong, tetapi karena ia sudah melihat ayah dan ibunya bekerja keras puluhan tahun tanpa sokongan siapapun. Mereka tidak pernah meminta, tidak pernah meminjam, tidak pernah meremehkan hidup. Dan kini darah perjuangan itu mengalir dalam dirinya. Emosi mendalam yang mengalir. Ada momen ketika Risa berada di puncak lelah. Malam yang sunyi, lampu kamar menyala lembut. Laptop menyala, laporan keuangan terbuka. Kertas-kertas berserakan di atas meja. Ia menyandarkan kepala ke kursi, matanya terpejam, dadanya berat. Kadang ia menangis tanpa suara. Namun setelah air mata turun, ia tersenyum. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan berhenti. Perasaan itu bukan kesedihan, tapi kepuasan bahwa ia sudah berjuang dan mampu menghadapi semuanya. Tak ada laki-laki yang pernah memberikan uang padanya. Tak ada yang pernah menopang hidupnya. Tak ada yang pernah menyelamatkannya dari keterpurukan. Semua yang ia punya hari ini adalah hasil tangannya sendiri. Dan justru hal itulah yang membuat Risa begitu layak dihormati. Tidak ada yang lebih kuat dari seorang wanita yang tidak meminta bantuan, tetapi justru memberikan bantuan pada orang lain. Hari ini, ketika Risa bercermin, ia tidak hanya melihat wajah wanita mandiri yang sukses. Ia melihat memori-memori perjuangan yang menjadi bahan bakar kehidupannya. Ia berdiri tegak bukan karena ia ingin dipuji, tetapi karena ia sudah melihat dengan matanya sendiri bahwa hidup tidak akan menyelamatkanmu jika kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri. Dan pada saat itulah pembaca bisa merasakan kedekatan emosional dengan dirinya. Karena Risa bukan sekadar tokoh dalam cerita. Dia adalah gambaran dari mereka yang pernah menderita, pernah bekerja keras, pernah berdiri sendiri ketika orang lain memilih menyerah. Cerita belum memasuki konflik besar. Tapi fondasi karakter Risa sudah tertanam kokoh. Nantinya, apa yang akan ia hadapi akan menguji segalanya. Namun satu hal pasti. Risa bukan wanita yang akan tumbang hanya karena cinta. Ia telah belajar terlalu banyak tentang harga diri dan kemandirian. Risa tidak pernah menduga bahwa pertemuan pertamanya dengan Diki akan menjadi bab penting dalam hidupnya. Bab yang kelak menentukan arah nasib dan keputusan besar yang tak pernah ia bayangkan. Semua bermula pada sebuah seminar bisnis nasional yang berlangsung di sebuah hotel berbintang, acara yang mempertemukan para pelaku usaha kecil menengah dari berbagai daerah. Risa hadir sebagai salah satu pengusaha yang dipilih untuk mewakili kelompok UMKM binaan, dengan tema Strategi Digital Branding untuk Bisnis Fashion. Hari itu bukan hari istimewa sebenarnya, tapi cara Diki memandang Risa seolah hari itu sudah ditentukan sebagai awal dari sesuatu. Pertemuan pertama yang tidak disangka. Risa datang ke venue seminar dengan penuh kepercayaan diri. Baju sederhana, blazer hitam yang elegan, rambut diikat rapi. Ia melangkah tepat waktu, selalu disiplin. Saat ia menuju barisan kursi peserta, seseorang tiba-tiba menahan langkahnya. "Permisi, Mbak Risa ya?" Risa mengangkat wajah, sedikit terkejut. "Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum ramah, wajahnya hangat, senyum yang seolah mampu mencairkan suasana. "Saya Diki, tim pengarah acara seminar hari ini. Nama Mbak cukup dikenal oleh panitia. Saya sangat terkesan dengan profil usaha Mbak." Nada bicaranya halus, terstruktur, sopan, seakan ia terbiasa berbicara di depan orang banyak. Risa mengangguk ringan. "Terima kasih. Saya juga senang bisa hadir di acara ini." Diki tidak memaksakan obrolan.
Ia hanya mengarahkan Risa menuju kursi dan memastikan semua berjalan nyaman. Gerak-geriknya menunjukkan perhatian, tidak berlebihan, tidak sok akrab, cukup membuat Risa merasa dihargai. Perhatian yang tampak tulus. Setelah sesi pertama seminar selesai, para peserta diarahkan untuk coffee break. Risa berdiri di pojok ruangan, menikmati kopi sambil berbincang dengan beberapa pelaku usaha lain. Tak lama kemudian, Diki menghampiri. Kopi hitam ya? Atau manis? Kalau suka yang sedang, ada cappuccino. Risa menoleh sambil tersenyum kecil. Saya pilih cappuccino. Terima kasih. Diki membuatkannya. Ia tidak hanya menyerahkan kopi, tapi membuka percakapan ringan, santai, tanpa kesan mencari-cari perhatian. Saya sudah mengikuti perjalanan bisnis Mbak sejak 2 tahun lalu. Waktu pertama kali butik online Mbak mulai dikenal di sosial media, saya sempat kaget. Semua konten kelihatan rapi, elegan, seperti dikerjakan oleh tim profesional. Risa tertawa kecil, mengingat masa-masa itu. Itu dulu saya kerjakan sendiri, sambil begadang. Serius? Luar biasa. Saya kira Anda punya tim desain sejak awal. Belum. Semua saya lakukan sendiri. Tatapan Diki berubah kagum. Risa merasakannya. Bukan tatapan yang mengarah ke parasnya, melainkan penghargaan terhadap kerja keras. Dan momen itu membuatnya merasa nyaman. Ada ambisi yang tersembunyi. Namun, di balik tutur kata lembut Diki, ada sesuatu yang samar-samar. Risa tidak langsung tahu, tapi beberapa kata dan pernyataan menyingkap sisi berbeda. Saat sesi pelatihan kedua dimulai, Diki duduk di sebelah Risa dan berkata pelan, "Kalau usaha Mbak berkembang lebih besar, Mbak bisa jadi tokoh UMKM nasional. Banyak perusahaan besar mungkin ingin bekerja sama." Nada suaranya terdengar mengagumkan, namun ada sedikit nada melihat peluang. Risa menjawab santai, "Saya belum berpikir sejauh itu. Saya menikmati prosesnya dulu." Diki tersenyum tipis. Tapi kesempatan emas seperti itu sayang kalau dilewatkan. Saya rasa Mbak berpotensi besar. Kalau saya boleh jujur, jarang saya lihat pebisnis wanita sekuat dan sefokus Mbak. Kalimat yang mengandung pujian, namun juga strategi. Seperti seseorang yang sedang mencoba membaca pola pikir lawan bicara. Seperti seseorang yang terbiasa menghitung langkah. Namun karena Risa tidak pernah menganggap buruk orang lain tanpa bukti, ia hanya menganggap itu sebagai bentuk pemikiran kritis. Risa mulai menaruh hati. Hari terus berjalan, sesi seminar berganti, tapi Risa mendapati dirinya semakin sering berbincang dengan Diki. Diki menanyakan hal-hal kecil, hal-hal yang berkesan. Udah makan belum? Mbak butuh apa? Kalau pulang jangan sendirian ya, saya antar sampai pintu hotel. Mereka tidak pernah bicara soal percintaan, tapi perhatian Diki membuat hati Risa hangat. Ia merasakan sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Dipahami. Malam setelah seminar selesai, semua peserta makan malam bersama. Diki duduk tidak jauh dari Risa, namun menjaga jarak profesional. Ketika acara hampir usai, ia menghampiri Risa. "Besok Mbak ada waktu? Saya ingin diskusi soal bisnis Mbak. Saya bukan investor atau apapun. Saya hanya ingin membantu kalau bisa." Risa merasa itu bukan permintaan yang menunjukkan ambisi berlebihan. Justru nada itu terdengar tulus ingin membantu. "Boleh. Kita diskusikan besok pagi." Dan malam itu, ketika Risa kembali ke kamar hotelnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia berdiri di depan cermin, memandang dirinya sendiri. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Apa ini? Ia terdiam, mencoba memahami diri. Tidak, ia bukan tipe wanita yang mudah jatuh cinta. Ia tidak pernah membiarkan pria datang lalu langsung mempengaruhi hidupnya. Namun Diki terasa berbeda. Ia tidak memaksa. Ia tidak memamerkan harta. Ia tidak menuntut perhatian. Ia memberi kenyamanan, dan Risa tidak menolak kenyamanan itu. Ia mulai berpikir bahwa Diki mungkin tulus. Benih keyakinan dalam diri Risa. Keesokan harinya mereka berbincang lagi, membahas strategi bisnis, pemasaran, dan inovasi produk. Diki tampak cerdas, perhitungannya tajam, analisisnya tepat.
Dan di tengah pembicaraan itu, Risa mulai menemukan hal yang membuatnya semakin yakin. Diki tidak membahas tentang keuntungan apa yang dia bisa dapatkan, tetapi lebih banyak membahas potensi perkembangan bisnis Risa. Di titik itu, Risa semakin percaya. Ia pulang dari seminar dengan membawa banyak catatan, banyak ide baru, dan satu perasaan yang membuatnya tersenyum tipis sepanjang perjalanan. Mungkin kali ini aku bertemu seseorang yang benar-benar menggapai tanganku. Bukan tanganku yang berisi harta, tapi tanganku yang berisi mimpi. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perhatian yang ia kira tulus akan kelak membawa dirinya pada babak ujian terbesar. Tapi untuk saat itu, hati Risa masih percaya, masih berharap, masih memaknai Diki sebagai lelaki yang berbeda. Dan cerita pun terus berjalan, tanpa diketahui bahwa gerakan kecil yang tampak manis hari itu akan membawa badai besar di masa depan. Hubungan Risa dan Diki mulai berkembang lebih serius, dan perlahan kehidupan keluarga Diki mulai masuk ke dalam keseharian Risa. Di awal semuanya tampak biasa saja, tidak ada yang terlalu mencolok, hanya sekadar mengenal calon keluarga pasangan. Tapi semakin waktu berputar, semakin terlihat garis-garis karakter mereka. Awalnya Risa hanya mengenal Diki secara pribadi. Mereka berkencan beberapa kali, bertukar cerita tentang pekerjaan, masa depan, hal-hal sederhana yang membuat mereka semakin mendekat. Ketika hubungan sudah berjalan hampir 5 bulan, Diki mulai membicarakan untuk bertemu keluarga. "Aku ingin kamu kenal mamaku," ucap Diki suatu sore setelah makan bersama. Risa mengangguk tanpa berpikir panjang. "Tentu saja. Aku juga ingin mengenal kehidupanmu lebih dalam." Hari itu, Diki tampak begitu manis. Sikapnya masih penuh perhatian, masih menunjukkan sisi sweet yang selama ini membuat Risa nyaman. Ia menjemput Risa pulang kerja, menanyakan apakah Risa sudah makan, mengingatkan untuk istirahat, dan memberi semangat saat Risa menghadapi proyek besar. Namun di balik perhatian itu, Risa perlahan mulai menangkap sesuatu yang samar. Diki cukup kompetitif, ambisius. Ia suka bicara soal masa depan dengan target yang tinggi, penghasilan besar, status sosial, nama baik keluarga. Awalnya Risa menganggap itu wajar, sebuah sikap pria yang ingin berkembang. Tapi ada kalanya kalimat Diki terasa seperti membandingkan. Orang sukses itu harus punya rumah besar, mobil, tabungan investasi, bukan hidup standar. Pernah sekali Diki berkata begitu. Risa hanya tersenyum. Tentu. Tapi standar sukses itu berbeda-beda, kan? Diki memandangnya lama, seolah menilai. Namun akhirnya ia tertawa dan mengubah topik. Pertemuan pertama Risa dengan keluarga Diki berlangsung di rumah yang cukup besar, tetapi terasa kaku. Rumah itu tampak penuh dekorasi megah, seolah bukan kenyamanan yang mereka utamakan, melainkan tampilan. Ibu Diki, Ibu Lestari, menyambut Risa dengan senyum yang ramah, tetapi matanya penuh kalkulasi, seperti menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Jadi ini Risa," ucapnya setelah menyilangkan lengannya. "Cantik, ya, dan terlihat rapi." Risa tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu." Ibu Lestari mempersilakan duduk. Risa duduk dengan postur yang tenang, tidak menonjol, dan berusaha menunjukkan rasa hormat. Namun dari sikap Ibu Lestari, Risa merasakan nuansa berbeda. Ada ketertarikan, tapi bukan pada kepribadiannya, melainkan pada apa yang ia punya. Saat berbincang, Ibu Lestari sengaja menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar seperti basa-basi, tapi sebenarnya menggali lebih dalam. Jadi kamu punya usaha sendiri ya? Lumayan besar. Sudah punya rumah pribadi? Bagus, bagus. Mobil pribadi pasti ada juga ya? Orang tua kamu tinggal di mana? Oh, sudah meninggal. Berarti kamu mandiri sekali." Diki tampak biasa saja, bahkan bangga saat ia berkata pada ibunya, "Risa itu sukses, MA. Kelihatannya memang sederhana, tapi, yah, hartanya lumayan." Hati Risa sedikit tergelitik saat mendengar itu. Bukan karena ada pujian, tetapi karena kalimat itu seolah membuat dirinya seperti nilai jual. Namun ia tetap menahan diri, mencoba melihat sisi positif. Mungkin Diki hanya ingin membuat ibunya yakin. Mungkin. Hari berlalu, hubungan makin intens.
Risa kerap datang ke rumah keluarga Diki, atau ikut dalam beberapa acara keluarga kecil. Ibu Lestari masih tampak ramah, tapi di balik ramah itu ada cara bicara khas seseorang yang terbiasa melihat nilai orang lain dari ukuran harta. Usaha kamu ada berapa cabang, Riz? Omset per bulan kira-kira berapa? Kalau menikah nanti, bisa berkembang lebih cepat ya? Kamu pasti sibuk sekali, sampai susah cari pasangan, ya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak jahat, tidak kasar, tetapi terasa seperti mengukur layaknya sebuah barang. Risa menghadapinya dengan senyum. Ia tidak ingin menilai buruk. Risa selalu diajarkan untuk menghormati orang tua, dan ia percaya bahwa waktu akan menunjukkan karakter seseorang sebenarnya. Yang ia tahu saat itu, dirinya sedang mencintai Diki. Dan Risa adalah tipe wanita yang ketika mencintai, ia mencintai dengan tulus. Ia tidak melihat status keluarga, latar belakang, keuntungan, atau pandangan orang. Ia hanya melihat hati. Seiring waktu, perhatian Diki ternyata tetap konsisten. Ia masih menanyakan kabar, masih datang jika Risa sakit, masih menjadi pendengar saat Risa mendapat tekanan kerja. Namun ada momen-momen tertentu yang membuat Risa berpikir. Suatu malam setelah acara keluarga, Diki berkata, "Mama suka kamu, kok. Dia pikir kamu cocok kalau bisa membangun usaha keluarga kami juga." Nada itu lebih ke arah kerja sama bisnis daripada ikatan keluarga. "Jadi, Mama ingin aku membantu bisnis keluarga kalian?" tanya Risa pelan. Diki tersenyum. "Ya, seperti itu. Kamu kan pintar urusan keuangan. Kalau kamu gabung, bisnis keluarga bisa makin besar." Risa mencerna kalimat itu. Mungkinkah keluarga Diki tertarik padanya hanya karena dia sukses? Atau karena dia benar-benar cocok? Tapi ia memilih memendam keraguan itu. Ia memilih yakin. Ia memilih percaya. Diki tampak tulus dari sikapnya sehari-hari. Dan jika hubungan ini semakin serius, seperti rencana mereka untuk menikah, maka setiap pasangan memang harus menerima satu sama lain secara utuh. Namun tetap, ada rasa tidak nyaman yang perlahan menetes dalam hatinya. Hanya tetes kecil. Belum menjadi genangan. Belum menjadi gelombang. Belum menjadi badai. Tapi air itu mulai terbentuk. Dan Risa belum menyadarinya. Belum. Hari berganti, bulan berlalu, dan keluarga Diki semakin akrab dengan kehidupan Risa. Mereka tahu Risa memiliki aset, rumah pribadi, bisnis yang berkembang, dan tabungan yang besar. Mereka tahu Risa mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Ibu Lestari semakin terlihat sopan, tetapi Risa mulai menangkap bahwa sopan itu bukan karena menghargai, melainkan karena menghitung. Di balik tatapannya, Risa bisa merasakan. Wanita ini cocok jadi menantu, karena dia punya banyak. Namun Risa tetap menjaga hatinya tetap positif. Ia memandang cinta sebagai pondasi. Ia memandang pernikahan sebagai tujuan bahagia. Ia memandang keluarga Diki sebagai sesuatu yang harus diterima. Namun yang ia tidak tahu, dalam waktu yang tidak begitu lama, ia akan melihat wajah asli keluarga itu. Senyum palsu berubah menjadi tuntutan. Kebaikan palsu berubah menjadi kerakusan. Dan cinta yang ia kira tulus, ternyata hanyalah rencana. Tapi itu nanti. Belum saatnya. Sekarang, Risa masih mencintai, percaya, dan menyerahkan hatinya pada pria bernama Diki, yang perlahan membawa Risa masuk ke dunia penuh perhitungan tanpa ia sadari. Persiapan pernikahan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Awalnya hanya pembicaraan ringan tentang tanggal, lokasi, dan siapa saja yang akan hadir. Namun perlahan, pembicaraan berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Dan di titik itu sifat asli Ibu Lestari mulai terlihat jelas. Pertemuan kedua keluarga berlangsung di rumah Risa. Suasananya cukup hangat karena Risa berusaha menjaga etika, menyajikan hidangan sendiri, menyiapkan tempat yang nyaman, dan menunjukkan bahwa ia menghormati keluarga calon suaminya. Risa tidak pernah membeda-bedakan tamu, semua baginya harus diperlakukan dengan baik. Diki duduk di sisi Risa, sementara Ibu Lestari duduk bersisian dengan ayah Risa, atau lebih tepatnya, kursi yang biasa dipakai almarhum ayah Risa. Kursi itu memiliki nilai sentimental yang besar bagi Risa. Namun Ibu Lestari duduk tanpa diminta,
tanpa mengucapkan permisi. Risa hanya menghela napas pelan, mencoba menahan perasaan tidak nyaman. "Baiklah," ucap Ibu Lestari memulai percakapan. "Karena keluarga Risa ini cukup berada, saya rasa kita tidak perlu pesta yang terlalu sederhana, ya? Kita harus menampilkan acara yang pantas agar orang tahu keluarga kita punya kelas." Risa menatap ibunya dengan sopan. "Saya kira pesta sederhana dan elegan sudah cukup, Bu. Tidak perlu terlalu mewah." Ibu Lestari tertawa kecil, mengejek. "Ah Risa, kamu orang kaya, tapi pemikiranmu masih seperti orang biasa." Risa mendengarnya, dan wajahnya sempat menegang. Namun ia tetap tersenyum menahan rasa tidak enak. Ibunya Risa merasa tersentil juga, namun ia memilih diam, menjaga suasana. Diki tidak membela Risa. Ia hanya memandang wajah ibunya dan mengikutinya. "Yang penting acara kita berjalan bagus, Riz," kata Diki. "Mama cuma ingin yang terbaik." Kalimat Diki terdengar manis, tetapi sebenarnya menyudutkan. Seolah yang terbaik hanya versi mereka. Pembicaraan semakin dalam keurusan biaya. Ibu Lestari mulai bicara soal catering, dekorasi, pakaian, pelaminan, undangan, pengisi acara, semua dengan nada memerintah. "Saya sudah survei," katanya sambil membuka map yang dibawanya. "Kalau mau acara di hotel berbintang, minimal budgetnya 150 juta. Itu baru gedung dan dekorasi. Belum konsumsi." Risa terdiam sesaat. Bukannya ia tidak mampu. Ia mampu. Tapi apa harus semewah itu? Apa tidak bisa cari yang lebih sederhana? Tutur Risa lembut. Ibu Lestari memandangnya seperti tidak percaya. "Kamu ini calon pengusaha besar. Rumahmu luas, mobilmu mewah, tabunganmu banyak. Masa kamu memilih pesta murahan?" Risa tersenyum kecut. "Mewah atau tidak, yang penting akadnya sah dan pernikahannya diberkahi." Ibu Lestari mencibir. "Kamu bicara seolah kamu wanita sederhana, padahal kamu kaya. Orang kaya biasanya paham pentingnya prestise. Prestise, gengsi, penampilan. Itu semua yang dipedulikan oleh ibu mertua calon Risa." Dan Diki ikut mendukung pemikiran ibunya. "Kamu kan mampu, Riz. Jadi kenapa tidak? Lagian nanti pesta itu kan untuk citra keluarga kita juga. Untuk citra keluarga mereka. Bukan kebahagiaan Risa." Tapi Risa tetap menyembunyikan rasa tidak suka itu. Ia tidak ingin konflik. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Namun sejenak ia berpikir, kenapa semuanya berputar pada harta? Mengapa seolah dirinya dinilai dari apa yang ia punya, bukan siapa dirinya? Hari berikutnya, persiapan kembali dilanjutkan. Kali ini di rumah keluarga Diki. Beberapa anggota keluarga Ibu Lestari turut berkumpul. Mereka semua berpenampilan glamor, memamerkan barang-barang mewah, dan berbicara seolah persiapan pernikahan ini sebuah proyek besar, bukan acara sakral yang harus penuh makna. Ibu Lestari membuka pembicaraan dengan penuh semangat. "Jadi kita sepakat, seluruh dekorasi, catering, dan gedung akan memakai yang paling bagus. Sekarang tinggal kita bahas detail pembayarannya." Risa sudah menduga arah percakapan ini. Ibu Lestari melanjutkan, "Kami hitung totalnya nanti bisa lebih dari 200 juta. Tapi karena Risa calon pengusaha, saya rasa tidak akan sulit bagi Risa mengurus pembiayaan." Di ruangan itu terasa seperti udara membeku. Semua mata memandang Risa. Diki ikut menatapnya, menunggu jawaban. Risa menatap Diki, bertanya dengan nada halus. "Jadi, semuanya aku yang tanggung?" Diki tidak menjawab langsung, tapi ia menundukkan kepala, memberi isyarat setuju. "Ya, Riz. Keluargamu mampu, familiku sederhana. Masa kami yang membayar?" Risa menarik napas dalam. Jadi mereka dari awal sudah menganggap semua biaya akan ditanggung oleh Risa, tanpa diskusi, tanpa kesepakatan, tanpa kesediaan dari pihak perempuan. Ibu Lestari menambahkan, "Dan jangan khawatir, setelah menikah nanti, harta kamu kan otomatis jadi bagian keluarga kami juga. Jadi ini hanya awal." Risa merasakan sesuatu menusuk di dalam hatinya. Nada Ibu Lestari penuh keserakahan, penuh pemaksaan. Namun Risa tetap menjaga sopan santunnya.
Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Dengan suara tenang ia berkata, "Saya bersedia ikut membiayai, Bu. Tapi bukan berarti saya membayar semuanya. Kita harus adil." Wajah Ibu Lestari berubah masam. "Apa? Kamu orang kaya masa perhitungan begitu?" Risa membalas pelan tapi mantap. "Saya tidak pernah perhitungan dalam hal kebaikan. Tapi bukan berarti saya harus dimanfaatkan." Ruangan seketika menjadi sunyi. Diki tampak gelisah. Ia ingin membela ibunya, tapi ia tahu kata-kata Risa masuk akal. Namun Ibu Lestari tidak tinggal diam. "Kalau kamu mau jadi bagian keluarga kami, kamu harus berbesar hati." "Saya bisa berbesar hati," jawab Risa masih lembut, "tapi semua pihak harus menghargai kesepakatan." Risa tidak teriak, tidak membentak, tidak menunjukkan kemarahan. Tetapi nada yang digunakan penuh pendirian. Diki menatap Risa dalam-dalam, seolah baru menyadari bahwa Risa bukan wanita yang tunduk pada tekanan. Ia punya prinsip yang kuat. Namun satu hal yang tidak diketahui Risa, percakapan itu hanya awal. Itu baru permukaan. Di balik sikap Ibu Lestari yang memaksa, ada ambisi lain, niat lain, rencana lain, yang perlahan akan menyeret Risa ke titik terendah, tetapi juga menjadi alasan mengapa Risa akan bangkit dan membuat mereka menyesali semuanya. Karena pernikahan ini tidak sesederhana yang terlihat. Dan Risa mulai mengerti. Keluarga ini tidak benar-benar menerima dirinya. Mereka hanya menerima hartanya. Tetapi Risa bukan perempuan yang bisa dijadikan alat. Pelan, diam, namun jelas. Ia mulai memahami bahwa cinta dan pernikahan ini tidak melihat hati, tetapi melihat uang. Namun Risa masih bertahan. Karena ia belum ingin melihat sisi lebih gelap dari mereka. Ia masih ingin percaya. Walau sesekali hatinya mulai bertanya, "Apa keluarga ini tulus?" Pertanyaan itu akan terjawab. Risa terdiam lama di kamarnya malam itu, menatap langit-langit seolah mencari jawaban yang tidak kunjung datang. Kepalanya berat oleh pikiran yang bertumpuk, seakan ada dua suara bertarung di dalam dirinya. Di satu sisi, ia mencintai Diki. Ia melihat sisi-sisi baik dalam diri pria itu. Perhatian, senyum lembutnya, cara dia menenangkan Risa setiap kali Risa tertekan pekerjaan. Momen-momen itu tidak bisa ia lupakan begitu saja. Namun di sisi lain, ada suara lain, logika yang berteriak keras, meminta Risa membuka mata lebih lebar. Keluarga Diki, terutama Ibu Lestari, bukan orang yang menghargai dirinya sebagai manusia. Mereka menghargainya hanya karena ia memiliki harta. Risa lebih seperti rekening berjalan daripada calon menantu yang berharga. Dilema itu membuat hati Risa perih. Beberapa hari berlalu, Risa berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tetap berangkat bekerja, menata kantor barunya, bertemu klien, dan mengurus karyawan. Di luar, ia tampak seperti wanita berkelas yang percaya diri. Namun di dalam, diberikan kesempatan, ia ingin menangis. Pada suatu malam, ibunya mendekatinya. Risa sedang memasukkan dokumen ke laptop ketika ibunya berkata pelan, "Risa, boleh ibu bicara?" "Boleh, Bu," jawab Risa, mencoba tersenyum. Ibunya duduk di sebelahnya, memperhatikan raut wajah anaknya yang tampak lelah. "Akhir-akhir ini kamu kelihatan banyak pikiran." Risa menelan ludah. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek pekerjaan dan persiapan pernikahan." Ibunya memegang tangan Risa, lembut namun tegas, seakan mengirimkan kekuatan. "Bu tahu kamu anak kuat. Kamu selalu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kadang, terlalu percaya juga bisa membuatmu terluka." Kalimat itu menusuk perasaan Risa. Ibunya melanjutkan, "Ibu tidak bilang kamu tidak boleh menikah dengan Diki. Tapi ibu ingin kamu mengenal keluarga dia dengan benar. Jangan sampai nanti kamu menyesal." Risa menarik napas dalam-dalam. "Bu, aku cinta sama dia." "Aku tahu," sahut ibunya lembut. "Dan cinta itu bukan hal buruk. Tapi jangan sampai cinta membuatmu tutup mata." Risa diam. Lagi-lagi, hatinya berkonflik. Di sisi lain, sepupu Risa yang tinggal di kota itu juga mulai memberi peringatan. Bukan secara langsung, tapi lewat cara mereka berbicara. "Riz, kamu yakin keluarga Diki nggak punya motif lain?
tanya sepupunya, Dewi, saat mereka makan siang bersama. Aku belum lihat apa-apa, jawab Risa jujur. Kadang motif itu tidak kelihatan sebelum mereka mendapat apa yang mereka mau. Kalimat itu terus terngiang di kepala Risa sampai malamnya. Namun setelah semua itu, setiap kali Risa bertemu Diki, hatinya kembali goyah. Sore itu, Diki mengajak Risa makan bersama di sebuah restoran yang tidak terlalu ramai. Diki terlihat begitu perhatian, menanyakan kabar pekerjaan Risa, menggenggam tangannya dengan senyum tulus. Ris, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini, ucap Diki dengan nada lembut. Aku cuma banyak urusan, jawab Risa jujur. Kamu tahu kan, aku ada untuk kamu. Risa menatap mata Diki. Tatapan itu kembali mengacaukan logikanya. Bagaimana mungkin pria sehangat ini bisa punya niat buruk? Diki, kamu yakin banget mau menikah sama aku karena cinta? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Diki terdiam sepersekian detik, kemudian tersenyum. Apa kamu masih ragu? Risa menggeleng. Aku cuma ingin pastikan semua baik-baik saja. Diki meremas tangan Risa lembut. Kamu adalah wanita yang membuat aku merasa berarti. Aku mau kamu percaya aku, Ris. Dan kalimat itu, kalimat yang manis, mengembalikan keyakinan dalam hati Risa. Seolah semua keraguan hanyalah hal kecil. Seolah semua bisikan keluarga hanya dilebih-lebihkan. Seolah semua masalah bisa dilewati bersama. Namun malam itu, setelah pulang, Risa kembali diganggu pikiran. Ia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, namun pikiran terus berputar. Ada cinta, ada logika, ada harapan, ada ketakutan. Hatinya terpecah dua. Apakah aku salah menilai mereka? Gumamnya pelan. Tetapi sebaris kalimat dari ibunya muncul lagi. Jangan sampai cinta membuatmu tutup mata. Lalu teringat juga kata-kata sepupunya. Kadang motif itu tidak kelihatan sebelum mereka mendapat apa yang mereka mau. Bersamaan dengan itu, suara lembut Diki juga muncul. Aku ada untuk kamu. Risa mengusap wajahnya. Kenapa semuanya jadi rumit? Keesokan harinya, Risa kembali menunjukkan dirinya sebagai wanita tegar. Ia menghadiri rapat besar dengan klien penting, mengatur presentasi yang berjalan sangat lancar, dan mendapatkan kontrak besar untuk perusahaan. Semua orang memujinya. Pekerjaannya berkembang pesat. Finansialnya stabil. Kepercayaan dirinya tumbuh. Namun di balik semua itu, hatinya masih penuh pergulatan. Risa tahu satu hal, ia tidak bergantung pada pria. Ia tidak menikah untuk disokong. Ia tidak bersama Diki untuk keuntungan. Ia tidak mencari pelindung finansial. Ia menikah karena ingin membangun masa depan yang saling mendukung, bukan diperalat. Tetapi saat ini, keluarga Diki tampak melihatnya seperti lumbung harta. Itu membuatnya sakit. Namun ia masih bersabar. Ia masih ingin percaya. Ia berkata pada dirinya, mungkin aku hanya harus beri kesempatan. Mungkin mereka belum mengenalku sebagai manusia. Mungkin nanti mereka bisa berubah. Ia tidak tahu bahwa rasa percaya yang ia tumpuk itu suatu hari akan menjadi senjatanya. Dan saat waktu itu tiba, Risa akan berubah, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang membuat keluarga itu menyesal karena meremehkannya. Namun untuk saat ini, ia tetap mengalah. Ia tetap sabar. Ia tetap percaya. Karena ia tahu, ketika waktunya datang, kebenaran akan terungkap. Dan dia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Dan itulah alasan mengapa pernikahan ini, meski semakin dekat, terasa semakin jauh dari kata sempurna. Namun justru di situ letak menariknya. Perjalanan cinta ini belum selesai. Masih banyak lapisan yang harus terbuka. Masih banyak pengkhianatan yang belum terlihat. Masih banyak rahasia yang belum terungkap. Dan Risa, dia akan menghadapi semuanya. Bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kekuatan yang bahkan keluarganya belum pernah lihat. Karena ia tahu, sabar bukan berarti bodoh. Percaya bukan berarti pasrah. Diam bukan berarti tidak mampu. Risa adalah badai yang sedang menunggu saatnya datang. Ruang tamu rumah Risa dipenuhi berbagai perlengkapan pernikahan. Kotak cincin, undangan tersusun rapi,
kain dekorasi yang baru dikirim oleh penyedia dekorasi. Semuanya tampak indah secara kasat mata. Namun hawa ruangan justru terasa dingin, penuh tekanan yang tak kasat mata. Hari pernikahan semakin dekat. Hanya tinggal hitungan jam menjelang akad. Namun suasana hati Risa sama sekali tidak mengarah pada kebahagiaan. Ia duduk di kursi, memegang daftar pengeluaran sementara ayah dan ibunya menyiapkan beberapa dokumen untuk acara akad besok. Tiba-tiba Ibu Lestari datang bersama Diki. Wajahnya dibuat penuh senyum manis, tapi sorot matanya menyimpan maksud lain. Risa, wah, persiapannya sudah rapi sekali, ucap Ibu Lestari sambil melihat-lihat halaman rumah yang penuh bunga. Risa tersenyum kecil. Iya, Bu. Kami coba buat sederhana tapi tetap nyaman untuk tamu. Ah, sederhana? Ini sudah hampir seperti pesta hotel, jawab Ibu Lestari sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar tidak tulus. Risa menoleh sekilas ke ibunya, yang langsung tahu arah pembicaraan itu. Namun Ibu Risa tetap bersikap sopan. Ibu Lestari menatap meja yang dipenuhi tagihan persiapan. Ini semua dari pihak Risa ya? Pertanyaannya terdengar seperti basa-basi, tapi ada tekanan halus terselip di dalamnya. Sebagian, Bu, jawab Risa. Sebagian? Nada Ibu Lestari terangkat sedikit. Bukankah sudah dibicarakan Diki? Yang dari pihak kami belum siap? Ya, wajar dong. Pihak perempuan lebih memikirkan acara yang cantik. Risa menahan diri untuk tidak merespon sinis. Ia tahu, tak semua keluarga punya kemampuan sama. Namun caranya berbicara seakan merendahkan. Ibu Risa tetap tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Bu. Kami ikhlas. Syukurlah, ucap Ibu Lestari. Tatapannya kembali berputar mengamati tiap detail yang disiapkan. Setelah pembicaraan itu, Ibu Lestari mendekati Risa, pura-pura berbisik. Risa, soalnya nanti setelah menikah, status itu penting. Jangan sampai ada masalah soal aset dan harta. Kalau semua sudah atas nama keluarga Diki, kan lebih aman. Risa menoleh, menatap wajah wanita itu dalam. Semua aset, atas nama keluarga Diki, ulang Risa pelan. Oh ya, tentu. Kalau kamu sudah jadi menantu, semuanya otomatis pindah. Tidak repot. Kamu kan tidak mau nanti dianggap menantunya tapi harta tetap sendiri-sendiri. Nanti keluarga besar heran. Kalimat itu seperti belati. Halus tapi menusuk. Risa merasakan detak jantungnya berubah. Namun ia tetap diam. Beberapa jam berlalu. Setelah Ibu Lestari dan ayah Risa sedang mengecek undangan, Diki menarik tangan Risa pelan. Aku mau bicara sebentar, katanya. Risa menurut. Diki mengajak Risa ke teras belakang, tempat yang biasanya sepi. Wajah Diki tampak serius. Tidak ada gurauan seperti biasanya. Risa, besok kita akad. Ini momen penting, ucap Diki pelan. Risa menatapnya, menunggu kelanjutan kalimat itu. Aku cuma mau pastikan semuanya berjalan baik. Tidak ada masalah di masa depan. Risa mengangguk. Iya, aku juga mau itu. Diki menarik napas dalam. Jadi, aku mau bilang sesuatu. Risa merasakan hawa tegang semakin menguat. Aku ingin kamu menandatangani surat pengalihan aset sebelum akad. Risa terpaku. Apa? Aku bilang ini untuk kebaikan kita bersama, Riz. Aset, yang mana? Semua. Rumah, perusahaan, tabungan, tanah. Semuanya atas namaku. Risa terdiam lama. Detik terasa seperti menit. Diki melanjutkan, seakan itu hal wajar. Nanti setelah menikah, semua otomatis kembali untuk kita berdua. Aku cuma nggak mau ada masalah keluarga dari pihakmu atau pihakku. Masalah apa maksudmu? Ya, berjaga-jaga. Kan nanti kita sudah satu. Risa menatap wajahnya, wajah yang dulu dianggap tulus. Kenapa harus atas namamu? Diki menelan ludah. Jawabannya terdengar dibuat-buat. Karena, kalau atas namamu, nanti keluargamu bisa ikut campur. Dan aku cuma ingin rumah tangga kita berdiri mandiri. Kata-kata itu terdengar manis. Namun terasa busuk. Aku nggak bilang kamu harus menyerahkan semuanya.
Tapi lebih baik kalau semuanya atas namaku, supaya kamu nggak repot. Itu yang membuat Risa ingin tertawa pahit. Tidak repot? Atau tidak punya hak? Risa menahan ekspresi. Diki, kamu yakin ini buat kebaikan kita berdua? Tentu. Dan bukan buat keuntungan kamu dan keluargamu. Apa maksudmu? Kamu meragukan aku? Risa menatapnya dalam-dalam. Aku cuma ingin jaminan. Kalau memang kita menikah karena cinta, kenapa kamu tidak mau aset berada atas dua nama saja? Kenapa harus satu sisi? Diki terdiam. Dia tidak punya jawaban logis. Ia hanya tersenyum kaku, lalu berkata, "Kamu terlalu mikir jauh, Riz. Kamu keberatan." Risa tidak mengangguk, tidak menggeleng. Ia hanya berkata, "Aku butuh waktu memikirkan itu." Diki terlihat tidak nyaman. "Harusnya kamu sudah yakin. Ini demi kebahagiaan kita." Risa tidak menjawab lagi. Ia berjalan masuk rumah, meninggalkan Diki yang menatapnya dengan ekspresi tidak puas. Di dalam kamar, Risa meletakkan kepalanya di atas bantal, memejamkan mata. Bayangan wajah Diki muncul. Bayangan Ibu Lestari muncul. Kalimat mereka berputar dalam kepalanya seperti suara bergema. Kalau semua sudah atas nama keluarga Diki, semua otomatis pindah. Kamu tidak mau dianggap menantu tapi harta tetap sendiri-sendiri. Aku ingin kamu menandatangani surat pengalihan aset sebelum akad. Risa menggenggam tangan erat. Perasaan tidak nyaman tumbuh semakin besar. Ia mulai melihat sisi lain dari Diki, sisi yang penuh ambisi. Namun ia masih menahan diri. Ia tidak boleh gegabah. Ia tidak boleh mengambil keputusan berlandaskan emosi. Ia berkata dalam hati, "Aku akan diam. Tapi bukan berarti aku kalah. Diam untuk mengamati. Diam untuk memahami. Diam untuk mempersiapkan." Ia tersenyum tipis. Bukan senyum lembut, tapi senyum strategi. Karena Risa mulai sadar bahwa cinta dan logika bukan untuk dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama. Dan jika seseorang mencoba mempermainkannya, ia tidak akan tinggal diam. Bukan karena ia ingin pertempuran, tapi karena ia tidak akan dibiarkan diinjak. Persiapan pernikahan itu, yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, justru membuka pintu besar menuju permainan psikologi, manipulasi, dan ambisi. Dan di permainan itu, Risa bukan pion. Ia akan menjadi pemain utama, yang mengatur langkah, yang menentukan akhir. Dan semuanya baru saja dimulai. Risa menatap wajah Diki tanpa banyak ekspresi. Matanya tidak berkedip, bibirnya diam, tapi di balik hening itu, pikirannya bergerak tajam seperti pisau yang disembunyikan. Ancaman barusan membuat hatinya seakan terhenti sesaat, tapi ia cepat kembali stabil. Ia tidak boleh terlihat goyah. Ia tidak boleh membiarkan mereka merasa menang. Ia harus tetap berakting sebagai calon pengantin yang tidak mencurigai apapun, agar rencananya berjalan mulus. Setelah percakapan itu, Diki berjalan pergi seakan tidak terjadi apa-apa, kembali membantu menata beberapa dekorasi yang masih kurang. Risa berdiri sendirian, memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, kemudian membuka mata kembali dengan tatapan yang berubah. Bukan tatapan wanita yang terluka, bukan tatapan wanita yang takut, tapi tatapan seorang pejuang yang sedang menyiapkan langkah terakhir sebelum perang dimulai. "Apa mereka pikir aku tidak menyadari rencana busuk ini?" gumam Risa pelan. Ia tahu Diki berubah sejak rencana pernikahan semakin jelas. Ia tahu Ibu Lestari selalu berbicara halus tapi penuh sinis tentang hartanya. Ia juga tahu bahwa keluarga itu hanya bermain manis demi manfaat yang akan mereka dapat. Namun mereka tidak pernah tahu bahwa Risa jauh lebih pintar dari yang mereka kira. Ia tidak buta. Ia tidak polos. Ia tidak sebodoh yang selama ini mereka pikir. Dan yang paling penting, ia tidak akan membiarkan hidupnya dikendalikan oleh orang yang hanya memandang harta. Beberapa jam sebelum acara akad, keluarga besar mulai berdatangan di rumah acara. Gedung besar yang disewa Risa penuh ornamen putih, bunga-bunga elegan, dan lampu gantung besar yang memancarkan aura mewah namun tidak berlebihan. Semua persiapan dilakukan dengan detail dan rapi. Semua ini diatur oleh Risa sendiri,
karena dirinya menyukai kesempurnaan. Ibu Lestari berjalan berkeliling, hidungnya sedikit terangkat, tatapannya tampak puas karena merasa bahwa ini akan menjadi momen yang mengangkat citra keluarganya. Secara halus ia menyombongkan bahwa pernikahan anaknya terlihat bak pernikahan bangsawan. Namun orang-orang tidak tahu, semua biaya berasal dari Risa seorang. Bahkan sedikitpun keluarga Diki tidak mengeluarkan uang. Risa menyaksikan dari kejauhan. Aku biarkan mereka merasa menang dulu, batinnya. Karena sebentar lagi semuanya akan berbalik. Sangat jauh berbalik dari apa yang mereka harapkan. Salah satu sepupu Risa, Tante Laras, menghampirinya. Risa, kamu baik-baik saja, nak? Kamu dari tadi diam. Risa tersenyum tipis. Aku baik, Tante. Hanya lelah sedikit. Tante Laka menatapnya lebih lama. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang tak beres, kamu masih bisa mundur. Sayang, pernikahan bukan tempat untuk memaksakan diri. Ucapan itu seakan menusuk hati Risa. Namun ia menggeleng pelan. Aku tahu, Tante. Aku hanya butuh waktu sedikit. Bukan tentang mundur, tapi tentang memilih langkah yang tepat. Tante Laras mengangguk, tidak memaksa. Ia tahu Risa bukan tipe wanita rapuh. Ia tahu Risa selalu punya rencana matang dalam setiap keputusan. Beberapa tamu berjalan melewati tempat itu, bercakap-cakap bahwa pernikahan Risa terlihat seperti pernikahan anak konglomerat. Para undangan terpesona dengan dekorasinya. Mereka memuji. Ibu Lestari tersenyum lebar, bangga seakan itu pencapaian dirinya. Risa hanya melihat, tidak mengomentari. Namun dalam hatinya ada sedikit rasa iba, bukan kepada keluarga Diki, tapi kepada dirinya sendiri yang dulu terlalu percaya pada cinta yang sebenarnya palsu. Tapi sekarang, tidak ada tempat untuk iba. Hanya strategi. Menjelang akad, Diki sempat menghampiri Risa lagi. Waktu sebentar lagi. Sudah dipikirkan? Bisiknya dengan wajah terpaksa tersenyum agar tidak tampak mencurigakan di mata tamu. Risa menenangkan napasnya. Sudah. Diki tersenyum licik. Kau akan pindahkan kan? Kalau tidak. Risa menatapnya dalam. Setelah akad, kamu akan dapat yang kamu mau. Diki puas, karena ia merasa menang. Padahal itulah kesalahan terbesarnya. Ia mengira wanita seperti Risa mudah dipermainkan. Ia mengira Risa lemah karena cinta. Ia mengira dunia hanya berputar di sekitar dirinya dan keluarganya. Padahal, Risa seperti lautan tenang yang menyembunyikan ribuan pusaran mematikan di bawah permukaan. Beberapa menit terakhir menjelang prosesi, suasana ruangan semakin hening dan menegangkan. Ayah Risa duduk dengan wajah serius. Bibirnya bergetar tipis namun ia tetap mencoba tersenyum demi putrinya. Sedangkan ibu Risa diam, penuh doa. Risa berdiri, gaunnya elegan, bukan berlebihan. Ia terlihat anggun, dewasa, dan berwibawa. Aura percaya diri terpancar jelas. Sementara Diki sibuk mondar-mandir mematut diri agar terlihat sempurna. Ia lupa bahwa kesempurnaan luar tidak menjamin kemenangan. Ibu Lestari tiba-tiba mendekat dan berbisik dengan suara lembut namun menusuk. Risa, pastikan kamu tidak mempermalukan keluarga kami. Jangan membuat keputusan bodoh. Risa tersenyum. Bukan aku yang akan mempermalukan keluarga ini, jawabnya tenang. Ibu Lestari tidak mengerti maksudnya. Ia pergi tanpa curiga. Dan disinilah cerita memasuki suasana yang semakin memancing jantung pembaca. Risa berdiri di depan cermin besar sebelum masuk ke ruang akad. Ia menatap refleksinya, menghela napas, dan hatinya mulai berbicara. Hari ini bukan hanya tentang akad nikah. Hari ini adalah tentang pelajaran. Bagaimana manusia serakah mengira mereka bisa mengendalikan semuanya. Padahal sebentar lagi, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Ia tersenyum tipis, tapi penuh makna. Momen ini bukan sekadar tegang. Ini adalah awal dari pembalikan keadaan yang perlahan tapi menghancurkan. Dan semuanya akan dilakukan dengan tenang, elegan, dan tanpa sedikit pun teriakan. Karena perempuan kuat tidak butuh drama untuk menang. Ia cukup berjalan dengan rencana yang matang. Dan Risa telah menyiapkannya sejak lama. Semua tamu mulai berkumpul di aula besar yang sudah disulap menjadi tempat akad yang penuh keagungan. Deretan kursi ditata rapi,
Bunga-bunga putih berjejer di sepanjang jalan menuju meja akad, menebarkan aroma lembut yang menenangkan. Cahaya lampu kristal memberikan sentuhan kemewahan tanpa berlebihan. Para tamu duduk, sebagian mulai memotret suasana. Ada yang berbisik membicarakan kecantikan Risa, ada pula yang memuji keanggunan acara. Risa melangkah masuk dengan wajah teduh. Gaunnya tidak mewah berkilauan, tapi keanggunannya memikat siapapun yang memandang. Setiap langkahnya menunjukkan keyakinan dan kekuatan. Bukan seperti pengantin yang gugup atau gelisah, Risa tampak seperti wanita yang sepenuhnya mengendalikan takdirnya sendiri. Ibu Lestari melihat Risa sambil merapikan selendangnya. Bibirnya tersenyum puas seakan semua berjalan sesuai rencana. Baginya, ini bukan pernikahan. Ini adalah transaksi besar. Ia yakin bahwa setelah akad didengar, seluruh harta Risa akan berada di tangan keluarganya. Ia sudah membayangkan bagaimana ia akan membanggakan diri di depan teman arisan. Bagaimana ia akan memamerkan bisnis baru yang akan dibeli dari uang Risa. Diki, yang duduk tak jauh dari meja akad, juga tersenyum penuh percaya diri. Ia merasa posisinya aman, bahwa setelah akad nanti Risa pasti akan menuruti ancamannya. Ia merasa memegang kendali penuh atas wanita yang awalnya disangka polos. Mereka berdua tidak menyadari bahwa mereka sedang menuju lubang besar yang akan mengguncang kehidupan mereka sendiri. Para tamu mulai terdiam, suasana menjadi hening. Kiai yang akan memimpin akad sudah duduk, berkas-berkas pun disiapkan. Risa duduk tenang di samping ibunya. Pandangannya lurus, tanpa gelora emosi. Ia sangat memahami bahwa segala sesuatu harus berlangsung tepat waktu. Tidak boleh gegabah, tidak boleh terburu-buru. Ayah Risa dari kejauhan menatap putrinya dengan campuran bangga dan sedih. Ayahnya bukan tipe orang yang suka bersuara keras, tapi ia sangat memperhatikan. Ia tahu Risa kuat, tapi ia juga tahu pernikahan bukan hal yang bisa diselesaikan hanya dengan logika. Namun ia percaya bahwa Risa tidak akan mengambil langkah yang merugikan masa depannya. Tante Laras diam, hanya memandang Risa dengan sorot mata khawatir. Namun tidak ada kata yang keluar. Ia tahu Risa sedang memegang sesuatu yang bahkan keluarganya sendiri tidak boleh tahu sebelum waktu yang tepat. Ibu Lestari mulai mendekati beberapa tamu penting yang hadir, sambil tertawa kecil dan berkata, "Alhamdulillah ya. Akhirnya keluarga kami punya menantu yang berhasil dan sukses. Insya Allah, bisnis keluarga kami semakin besar nanti." Kalimat itu membuat beberapa tamu hanya tersenyum canggung. Beberapa yang mengerti karakter Ibu Lestari menghela napas pelan. Mereka tahu wanita itu penuh ambisi dan haus pamor. Risa yang mendengar sebagian ucapan itu hanya tersenyum tipis. Biar saja, batinnya. Semakin besar harapan mereka, semakin besar pula kejutannya nanti. Diki duduk berdampingan dengan saksi-saksi. Dia tampak sangat percaya diri. Semua orang melihatnya sebagai calon suami penuh tanggung jawab dan mapan. Padahal dalam hatinya ia hanya menghitung jumlah aset yang akan segera menjadi miliknya. Ia tidak memikirkan pernikahan sebagai ikatan, melainkan sebagai kesempatan mengambil kendali. Ia melihat ke arah Risa yang tengah berbicara dengan ibunya, lalu tersenyum tipis. Sebentar lagi selesai. Setelah akad, tinggal mengurus pindah nama. Aku menang. Ia bahkan sudah membayangkan hidup mewah yang akan ia nikmati. Ia sudah memikirkan mobil baru, rumah baru, liburan mahal. Tak ada sedikit pun rasa sayang atau penghargaan terhadap calon istrinya. Ia hanya melihat harta. Risa tahu ini. Dan ia tidak marah. Yang ada hanya rasa jijik bercampur sinis. Dan itu yang membuatnya semakin yakin bahwa ia melakukan hal yang benar. Ia tidak akan merusak acara sekarang. Bukan waktunya. Namun sedikit demi sedikit, permainan akan dibalikan. Langkah pertama dimulai ketika akad dimulai. Seorang panitia menyalakan mikrofon, memberi tanda bahwa prosesi akan dimulai. Para tamu diam. Diki mengangkat wajah penuh percaya diri. Ibu Lestari menarik napas panjang, tersenyum puas seperti seorang ratu. Risa menundukkan kepala sebentar, menata napas. Di dalam hatinya ia berkata pelan, "Bukan aku yang akan menyesal setelah ini, tapi kalian." Suasana sakral mulai. Terasa. Kalimat-kalimat doa dibacakan. Beberapa tamu mulai menitikkan air mata haru.
Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa haru itu akan berubah menjadi keheningan yang mengguncang. Pemandangan bahagia itu akan berubah menjadi momen paling tak terduga dalam sejarah pernikahan itu. Dan dalam heningnya prosesi, Risa tampak seperti wanita paling tenang di ruangan itu. Padahal justru dialah yang menyimpan badai paling besar. Risa duduk dengan wajah begitu tenang sehingga siapapun yang melihatnya tak akan menyangka ada badai besar yang sudah ia siapkan. Hari itu bukan hanya tentang pernikahan. Hari itu adalah tentang kebenaran yang perlahan akan dibuka di depan mata seluruh keluarga Diki. Sementara semua orang fokus pada suasana sakral, Risa di balik ketenangannya telah menyiapkan kejutan besar. Dokumen-dokumen, saksi yang sudah disiapkan, serta bukti-bukti yang akan membuat setiap ambisi keluarga Diki runtuh. Ia tidak bertindak gegabah. Ia sudah mempersiapkan ini berbulan-bulan. Bahkan sejak ia mulai merasa bahwa cinta yang ia bangun bersama Diki tidak benar-benar tulus. Beberapa hari sebelum acara, Risa diam-diam menemui seorang notaris terpercaya. Dokumen yang dibuat bukan hanya dokumen pertahanan harta, tapi juga dokumen perjanjian pranikah yang secara hukum mengikat bahwa semua aset Risa sebelum dan setelah pernikahan akan tetap sepenuhnya berada di bawah namanya. Dokumen itu diberi legalitas tertinggi. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dicabut, dan tidak bisa dimanipulasi. Tapi bukan itu saja. Risa juga mencatat semua interaksi yang pernah menunjukkan niat buruk Diki dan keluarganya. Rekaman suara ketika Diki memaksa Risa memindahkan harta. Pesan singkat dari Ibu Lestari yang menyindir secara halus namun mengarah pada tuntutan finansial. Bahkan beberapa percakapan yang terdengar biasa tapi sebenarnya memuat niat busuk. Risa tidak akan menyerang dengan teriakan. Ia menyerang dengan fakta, bukti, dan kebenaran. Selain itu, Risa tidak sendirian. Ada kerabat terdekatnya yang sejak awal mencium tanda-tanda buruk dari hubungan ini. Ada sepupu, ada tante, ada keluarga kecil yang siap membantunya kapan saja. Tante Laras bahkan ikut menemui notaris. Ia menyimpan salinan dokumen asli sebagai cadangan. Semua dibuat rapih, bersusun, dan sulit untuk dibantah. Risa tahu bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dalam amarah. Kebenaran cukup disampaikan dengan cara elegan, tertata, dan tepat pada waktunya. Itu membuatnya bukan hanya pemenang, tapi juga seseorang yang akan membuka mata banyak orang tentang keserakahan yang tersembunyi. Dan hari itu pun tiba. Suasana akad tampak sakral dan haru, tapi bukan karena cinta, melainkan karena semua tamu tidak mengetahui badai di balik ketenangan. Notaris yang sudah disiapkan telah hadir. Ia duduk di antara para tamu, pakaian rapi, membawa tas hitam yang berisi dokumen legal. Tidak ada yang menyadari bahwa pria itu bukan sekadar undangan, tapi saksi penting dalam permainan besar Risa. Dua kerabat dekat Risa juga hadir. Keduanya mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi saksi resmi untuk menguatkan legalitas dokumen. Risa tidak pernah berniat mempermalukan keluarga Diki di depan umum dengan cara kasar. Ia hanya ingin kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak bisa dibantah. Namun seiring dokumen-dokumen itu dibuka, nama keluarga Diki akan runtuh oleh perbuatan mereka sendiri. Di sisi lain, Ibu Lestari mulai merasakan sesuatu tidak beres. Ia tidak tahu apa, tapi instingnya sebagai wanita haus kekayaan mulai merasa tidak tenang. Ada aura yang berbeda dari Risa hari itu. Bukan aura ketakutan, tapi kekuatan. Ibu Lestari lalu melirik ke arah tas milik notaris yang ia kira hanya tamu biasa. "Kamu kenal dia?" bisiknya pada anak perempuannya. "Tidak tahu, Bu. Sepertinya teman keluarga Risa." Aneh. Terlihat berkelas sekali. Mungkin pengusaha." Ibu Lestari menggumam. Ia tidak tahu bahwa pria itu adalah batu besar yang akan menghalangi niat serakahnya. Ibu Lestari kemudian melirik kembali ke arah Risa. Ada sesuatu pada cara Risa duduk. Terlalu tenang untuk seorang calon pengantin. Biasanya calon pengantin gugup, gelisah, cemas. Risa tidak. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menunggu tepat waktu untuk memulai permainan. Ibu Lestari mulai merasa tidak nyaman. Wajahnya menegang sedikit. Kenapa wanita ini terlihat seperti pemenang? Pikirnya. Ia menggelengkan kepala, berusaha menghapus pikiran buruk. Ia menenangkan diri dengan keyakinan palsu bahwa rencana mereka akan berjalan sempurna. Setelah akad,
Kita akan mengurus semua harta atas nama keluarga kita, bisiknya pada Diki. Diki mengangguk yakin, seolah masa depan begitu mudah digenggam. Namun raut wajah Risa masih tenang, masih elegan, dan itulah yang membuat Ibu Lestari semakin gelisah. Perasaan tidak nyaman itu tumbuh, meski ia berusaha menepisnya. Namun ia tidak tahu bahwa perasaan tidak nyaman adalah pertanda pertama dari kehancuran. Dan sebentar lagi, saat momen yang paling sakral berlangsung, kebenaran yang disimpan Risa akan keluar seperti tamparan halus namun mematikan. Karena yang paling menyakitkan bukanlah bentakan, tapi kenyataan yang dibuka pelan-pelan, tepat ketika orang merasa paling aman. Dan Ibu Lestari akan merasakannya, detik demi detik, tanpa bisa berkutik. Bisikan pelan mulai terdengar di sudut-sudut ruangan akad, namun belum sepenuhnya menyebar. Seperti angin kecil yang membelai daun sebelum badai datang, kabar-kabar tipis itu mulai merambat dari telinga satu ke telinga lainnya. Rahasia keluarga Diki yang selama ini ditutup rapat mulai terbuka secara bertahap. Bukan dengan teriakan, bukan dengan konfrontasi, tetapi melalui informasi kecil yang muncul perlahan di tengah acara. Beberapa tamu awalnya hanya berbisik. Kamu tahu nggak? Katanya bisnis keluarga itu kena masalah. Serius? Tapi ini kan pernikahan. Kok mereka santai banget ya? Ya jelas mereka santai. Mereka mau nikah sama Risa. Setelah itu, semua hutang bisa dilunasin pakai duitnya. Perlahan, bisikan itu menyebar. Seorang pengusaha yang hadir sebagai tamu keluarga Risa menatap dua rekannya dan berkata dengan nada rendah. Kelihatan glamor, tapi sebenarnya keluarganya punya hutang besar di bank. Bahkan saya dengar mereka gagal bayar beberapa kali. Kalau begitu, rekannya ikut menimpali. Logis saja kalau mereka sangat ingin menikahkan Diki dengan Risa. Itu bisa jadi pintu keluar mereka. Bukan pintu keluar, sahut pengusaha pertama, tapi pintu memeras. Semakin banyak tamu yang mendengar, semakin banyak yang mulai saling bertukar pandang. Risa masih duduk tenang, matanya menunduk seolah tak ingin terlibat dalam percakapan apapun. Tapi dalam batinnya ia tahu, strategi perlahan mulai bekerja. Karena rahasia terbesar bukan untuk diteriakan, melainkan dibiarkan tumbuh menjadi fakta yang membuat semua orang mengetahui dengan sendirinya. Sementara itu, Ibu Lestari mulai merasa ada yang berbeda dari raut wajah tamu. Ia melihat beberapa orang yang tadinya memandangnya penuh hormat, kini justru menatapnya dengan pandangan penuh keraguan. Ada tamu yang awalnya menyapanya ramah, tapi kini menyipitkan mata seolah sedang menimbang sesuatu. Itu membuat Ibu Lestari mulai panik. Ia mulai tersenyum kaku setiap kali ada tamu mendekati, mencoba mempertahankan citra keluarga bermartabat. Alhamdulillah ya, Bu. Diki akhirnya menikah dengan wanita yang tepat. Benar-benar cocok, kata salah satu tamu. Ibu Lestari mengangguk sambil tertawa kecil. Tentu. Kami memang keluarga terhormat. Kami pantas mendapatkan menantu sukses. Namun tamu itu hanya tersenyum tipis, penuh makna. Ibu Lestari langsung merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di balik tatapan tamu itu. Bukan kagum, bukan iri, tapi penuh penilaian. Ia meneguk ludah pelan. Kenapa banyak yang melihatku seperti ini? Gumamnya dalam hati. Di sisi lain, dua orang kerabat Risa mulai bergerak pelan mendekati kelompok pengusaha tamu undangan. Mereka membawa beberapa folder yang terlihat seperti dokumen legal. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Dokumen-dokumen itu adalah hasil investigasi. Bukti hutang, bukti manipulasi finansial, bukti transaksi fiktif yang dilakukan keluarga Diki untuk menutupi kekurangan mereka. Semua itu dibagikan hanya kepada beberapa orang kunci, para tamu yang merupakan tokoh dihormati, pengusaha sukses, dan figur publik yang dipercaya. Dan begitu mereka melihatnya, astagfirullah, celetuk salah seorang pengusaha. Mereka bahkan menandatangani transaksi ilegal ini, sahut yang lain. Ini bukan sekadar hutang, ini kerusakan finansial parah. Itulah kenapa mereka ingin uang Risa. Dalam hitungan menit, percakapan itu menyebar ke sudut lain ruangan. Tamu yang tadinya memandang keluarga Diki tinggi, kini menunduk dan berpikir. Keluarga ini bukan keluarga baik-baik. Ibu Lestari mulai merasakan pandangan menusuk dari berbagai sudut.
Ia mencoba mempertahankan citra, tapi setiap gerakan wajahnya menunjukkan kegugupan yang tak bisa ditutupi. Ia berulang kali memaksa senyum, menegakkan pundak, menjaga bahasa tubuh agar tetap anggun. Namun tatapannya mulai bimbang. Ia tak bisa membaca pikiran tamu, tapi ia bisa merasakan atmosfer berbeda. Dan itu membuatnya semakin tegang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa semua orang tampak mengamati keluarganya? Dan kenapa Risa terlihat terlalu tenang? Diki sendiri sedang panik tapi tidak menunjukkan di wajah. Ia merasakan situasi mengarah pada sesuatu, tapi ia tidak bisa menebaknya. Ia melihat Risa, tapi Risa menunduk pelan, tidak membuat kontak mata. Ia melihat tamu, tapi tatapan mereka membuatnya takut. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu apa. Ia berpikir keras, namun pikirannya kosong. "Bu," bisiknya pada Ibu Lestari. Ibu Lestari menoleh cepat, wajahnya pucat. "Apa? Apa kamu dengar sesuatu?" "Ada yang aneh," gumam Diki. "Apa maksudmu?" tanya ibunya dengan suara pelan sambil berusaha tersenyum di hadapan tamu. "Sepertinya, orang-orang tahu sesuatu tentang kita," kata Diki. Ibu Lestari hampir kehilangan napas. "Tidak mungkin," gumamnya. Tapi tatapan tamu tidak membohongi. Citra keluarga mereka sedang runtuh, tanpa satu kata pun dari Risa. Dan itu baru permulaan. Belum ada ledakan besar. Belum ada konfrontasi. Tetapi pondasi keluarga Diki mulai rapuh. Karena ketika kebenaran mulai terbuka, tak ada yang bisa menutupnya lagi. Dan di tengah semua kekacauan halus itu, Risa tetap duduk tenang, membiarkan kebenaran bekerja dengan sendirinya. Diki menatap Risa dengan mata yang mulai dipenuhi rasa panik. Suaranya gemetar ketika ia berusaha memanggil nama istrinya, namun tidak satu pun terucap jelas. Risa berdiri di hadapannya, santai, elegan, penuh percaya diri seolah apapun yang terjadi bukanlah masalah baginya. Para tamu mulai bergumam pelan. Seolah seluruh aula itu berubah menajam. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Diki merasa tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang begitu pekat. Ia sadar bahwa dirinya tak lagi bisa mengendalikan situasi. Dan yang paling membuatnya terpukul, ia sudah tidak memiliki kendali atas Risa. Risa tersenyum tipis, senyum dingin yang membuat jantung Diki seolah berhenti berdetak sesaat. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam tatapannya. Justru tatapan itu seperti memperingatkan bahwa badai yang selama ini ditahan Risa, kini datang untuk menenggelamkan keluarga Diki sepenuhnya. Tamu-tamu yang duduk mulai percaya bahwa rumor yang beredar tentang keluarga Diki bukanlah sekadar gosip. Ada sesuatu yang besar, gelap, dan tersembunyi selama ini, dan Risa sedang membawanya ke permukaan. Beberapa tamu menunjuk-nunjuk. "Kasihan ya, ternyata keluarganya banyak hutang. Aku dengar mereka mau manfaatkan hartanya Risa. Padahal selalu pamer kekayaan. Ternyata cuma topeng." Kata-katanya terus bergulir pelan, namun jelas terdengar bagi semua yang sedang menyimak drama besar malam itu. Ibu Lestari mulai terlihat pucat, seolah darahnya menghilang dari tubuh. Ini bukan lagi sekadar acara formal, ini kehancuran reputasi. Diki akhirnya memberanikan diri bicara pelan, nyaris memohon. "Risa, jangan lakukan ini. Kamu akan merusak nama keluargaku." Risa menatapnya, tajam namun tetap terlihat elegan. "Nama keluargamu?" Risa menanggapi tenang. "Apa yang kamu maksud dengan nama keluarga? Nama yang kalian bangun dari kebohongan, manipulasi, dan rencana menipu aku." Diki terdiam, lidahnya keluh. Ibu Lestari gelagapan, mencoba ikut bicara, namun kata-katanya terdengar patah-patah. Kamu tidak bisa mempermalukan keluarga kami begini. Risa, kami tetap keluarga terpandang." Risa menatap Ibu Lestari tanpa sedikit pun rasa simpati. "Terpandang? Atau hanya menggunakan harta orang lain untuk membiayai hidup kalian?" Seluruh ruangan hening. Tidak ada satupun suara. Bahkan napas tamu-tamu pun terdengar berat. Diki mulai sadar bahwa ia sudah kehilangan kendali. Selama ini ia yakin dapat mengatur Risa karena Risa tampak lemah, terlalu baik, dan selalu diam. Tetapi kini ia melihat sosok berbeda,
sosok Risa yang berdiri kokoh, tidak bisa dipaksa, tidak bisa digertak, dan tidak takut. Tangan Diki gemetar, jantungnya mengencang. "Risa, kita bisa bicara nanti, jangan di sini." Risa memotong kalimatnya dengan satu gerakan lembut, anggun, tapi mematikan. "Terlambat, Diki. Aku sudah diam terlalu lama. Dan malam ini, aku hanya bicara menggunakan fakta. Bukan fitnah. Bukan drama. Bukan emosi. Tapi data dan bukti." Para tamu terpukau. Risa mengambil map tebal berisi dokumen. Semua hutang-hutang kalian. Semua manipulasi laporan keuangan. Semua transfer tersembunyi. Semua rencana memanfaatkan hartaku. Dan semua kebohongan tentang status bisnis keluarga kalian. Diki hampir roboh saking tegangnya. Risa menatapnya sekali lagi. Tajam, menusuk, tapi tetap anggun. "Kamu tidak bisa lagi mengendalikanku, Diki. Kamu tidak bisa mengatur hidupku. Kamu tidak bisa mempermalukan aku. Karena hari ini, kamu yang akan menanggung semuanya." Dan saat itu, beberapa petugas dari kantor notaris dan pengacara mendekat. Diki memegangi kursi agar tidak jatuh. Ibu Lestari menutup wajahnya dengan kedua tangan, sambil berbisik lirih penuh ketakutan. Para tamu terpana, dan kejutan besar malam itu belum mencapai puncaknya. Risa menunduk sedikit, tanpa kehilangan wibawanya. Dia sudah siap menghancurkan topeng keluarga Diki sepenuhnya. Dan saat ia mengangkat wajahnya kembali, tampak jelas. Ia tidak akan berhenti sampai semuanya tuntas. Badai Risa baru saja dimulai. Ibu Lestari berdiri terpaku. Tubuhnya limbung seolah seluruh beban dunia mendesak pundaknya. Keluarga besarnya mulai maju. Satu persatu menodongkan pertanyaan yang selama ini terpendam, menunggu saat yang tepat untuk dilontarkan. Bibi Ratna, kakak perempuan suaminya, menatap dengan tatapan dingin yang menusuk, suaranya tajam seperti pisau. "Lestari, apa ini benar? Hutang? Manipulasi? Kenapa keluarga kami tidak tahu apa-apa?" Pak Herman, paman sepupu, menambahkan dengan nada kecewa. "Selama ini kamu selalu membanggakan kekayaan kalian. Tapi ternyata hanya memanfaatkan uang menantumu? Kalau begini, kita bisa ikut kena masalah hukum." Ibu Lestari ingin bicara. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua yang hendak ia katakan tersangkut di tenggorokan karena ia tahu. Ia tidak punya jawaban. Dulu, dia berani menghina Risa. Berani merendahkan. Berani menertawakan latar belakangnya. Berani memerintah seolah hidup Risa miliknya. Sekarang, semua kembali pada dirinya bagai karma yang menghantam tanpa ampun. Ia hanya bisa bergetar, meremas ujung bajunya, memohon dalam hati agar ini hanyalah mimpi buruk. Risa mengambil langkah maju, masih memegang map bukti di tangannya. Aura dingin dan berwibawanya membuat semua terdiam. "Jika jawaban tidak ada dari beliau," kata Risa tenang sambil menatap Ibu Lestari, "izinkan saya menjawab berdasarkan dokumen resmi yang sudah saya verifikasi." Tamu-tamu menahan napas. Risa membuka lembar pertama. Dokumen ini membuktikan bahwa total hutang keluarga ini di bank mencapai 1 miliar rupiah, ditutupi dengan meminjam ke sana-sini atas nama bisnis yang sebenarnya sudah bangkrut 2 tahun lalu. Semua kaget. Diki memejamkan mata, menunggu reaksinya hancur. Ibu Lestari hampir jatuh saking lemasnya. Bibi Ratna mendekat dan berkata dengan suara sengit, "Lestari, kau menggadaikan nama keluarga? Kau membiarkan kami hampir terjerat masalah hukum? Demi gengsi?" Tidak ada jawaban. Hanya isakan pelan dari Ibu Lestari. Risa belum berhenti. Ia membuka lembar berikutnya. "Dan ini catatan transfer yang menunjukkan bahwa uang perusahaan pribadi saya, yang seharusnya saya kelola, telah digunakan untuk menutupi bisnis keluarga Diki tanpa persetujuan saya." Sakitnya bukan hanya untuk Diki, tapi seluruh keluarganya. Semua mata kini menatap mereka seperti hantu. "Dan terakhir," lanjut Risa sambil menunjukkan surat perjanjian, "ini bukti rencana kalian memanfaatkan saya untuk investasi bodong, memaksa saya mengalihkan aset pribadi saya atas nama keluarga kalian." Gugup, syok, jatuh harga diri. Semua orang yang melihat bukti itu langsung bergumam.
Ibu Lestari mencoba mengambil potongan kertas itu dari tangan Risa, tapi Risa dengan elegan menghindar. Tidak perlu merebut, Bu. Semua ini sudah dibuat rangkap dan disimpan di kantor hukum. Keluarga besar mulai marah. Apa maksudmu, Lestari? Kamu mau gunakan uang Risa untuk menutupi masalahmu sendiri? Kenapa kami tidak diberitahu? Keluarga kita bisa hancur karena ini. Suara-suara itu datang bertubi-tubi, membuat Ibu Lestari terduduk lemah di kursi. Risa masih berdiri tegak. Matanya tajam, namun tetap terukur. Tidak ada kebencian berlebihan, hanya ketegasan yang selama ini ia simpan. Selama ini, kata Risa pelan namun penuh tekanan, kalian anggap aku wanita lemah yang bisa dipermainkan. Tapi aku memilih diam bukan karena takut. Aku diam karena ingin mengerti seberapa jauh kalian bermain. Dan kini, aku sudah tahu semuanya sampai ke akarnya. Ia menoleh ke arah Diki, yang wajahnya sudah pucat seperti kain. Diki, kamu pikir kamu bisa menekan aku, memanfaatkan aku, memalukan aku? Kamu lupa bahwa aku bukan milik keluargamu. Aku milikku sendiri. Diki menunduk, wajahnya memerah karena malu. Risa mengambil napas, lalu mengangkat wajahnya dengan elegan. Nada suaranya dingin namun tidak pernah kehilangan kehormatannya. Mulai detik ini, kalian tidak lagi bisa memanfaatkan aku. Tidak bisa mengaturku. Tidak bisa memaksa atau merendahkanku. Karena kalian tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Semua yang hadir diam, terpukau. Risa meletakkan map bukti itu di meja tamu kehormatan, seolah menancapkan pedang terakhir dalam peperangan. Ibu Lestari menunduk. Wajahnya basah dengan air mata dan rasa malu. Sementara itu, keluarga besarnya menyerbu dengan pertanyaan yang semakin menusuk. Lestari, apa ini semua demi gengsi? Kamu barengi kehancuran ini dengan kebohongan. Kami semua ikut tercoreng. Dan ketika semua menyerang Ibu Lestari, Risa hanya berdiri memerhatikan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan kebenaran yang selama ini dikubur. Akhirnya muncul ke permukaan. Dalam diamnya, Risa tampak jauh lebih kuat daripada badai yang ia ciptakan. Dan malam itu, bukan hanya harga diri keluarga Diki yang hancur, tapi topeng besar yang mereka bangun selama bertahun-tahun jatuh berkeping-keping untuk selamanya. Risa berdiri di tengah kerumunan itu seperti seorang ratu yang baru saja memimpin perang besar. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan amarah, tetapi dengan elegansi yang membungkam segalanya. Tatapannya tajam namun tetap sopan, bahasa tubuhnya tegas, tidak ada kesombongan sama sekali. Yang tampak hanyalah martabat. Para tamu undangan yang sebelumnya memandang Risa hanya sebagai gadis sederhana yang beruntung menikah dengan keluarga kaya, kini mulai menyadari seluruh kenyataan yang selama ini ditutupi. Bukan Risa yang memanfaatkan keluarga Diki, tapi keluarga Dikilah yang memanfaatkan Risa. Para tamu mulai bicara pelan, mengangguk, berbisik satu sama lain. Dia bukan wanita sembarangan. Dia pintar, dia strategis. Kalau dia tidak membuka semuanya, kita tidak pernah tahu. Dia berkelas, sangat berkelas. Ada juga yang menatap Risa dengan rasa hormat, sesuatu yang dulu tak pernah mereka berikan. Di sisi lain, Diki berdiri tercengang. Rasanya seperti seluruh hidupnya runtuh tepat di depan publik. Karirnya, harga dirinya, reputasi keluarganya, semua remuk. Dan parahnya lagi, orang-orang terdekatnya bukan menolong, melainkan mulai menjauhinya. Pak Wahyu, om dari pihak ayahnya, geleng-geleng kepala dengan wajah kecewa. Diki, aku kira kamu pria yang dewasa. Ternyata kamu hanya numpang hidup dari perempuan. Aku malu. Tante Liana ikut menyindir pedih. Kami kira kamu banyak uang. Tapi ternyata kamu bahkan tidak mampu menanggung keluargamu sendiri. Satu persatu kerabat mundur. Seperti kapal yang bocor, penumpangnya berhamburan menyelamatkan diri. Tidak ada yang membela Diki. Tidak ada yang memihak Lestari. Semua berbalik. Ibu Lestari yang tadinya merasa berkuasa, kini hanya terduduk sambil memeluk tasnya seolah itu satu-satunya pelindung. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya bergetar. Risa mendekat, langkahnya pelan, anggun, tanpa amarah. Bu, katanya lembut,
Saya tidak pernah berniat menghancurkan keluarga Anda. Tapi keluarga Anda sendiri yang memaksa saya menunjukkan semuanya. Ibu Lestari hanya menunduk. Tidak berani bertatapan. Tidak punya lagi kalimat untuk melawan. Risa kemudian berbalik menghadap para tamu. Bahunya tegap, tatapannya lugas. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya memohon maaf karena acara ini berubah dari yang seharusnya. Tapi saya tidak bisa membiarkan hidup saya, apalagi masa depan saya, diperalat oleh siapapun. Orang-orang mengangguk. Tidak ada yang merasa terganggu. Justru semua merasakan rasa kagum yang begitu besar. Saya ingin semua tahu bahwa saya tidak menikahi seseorang untuk uang atau kemewahan. Saya bekerja keras untuk hidup saya. Dan saya tidak akan menerima perlakuan manipulatif yang melukai kehormatan saya. Kalimat itu meluncur tanpa getaran. Tenang, namun menggelegar. Seorang tamu wanita berbisik pada suaminya. Dia bijak sekali. Berkelas. Sekalipun dihina, balasannya tetap bermartabat. Diki mencoba maju. Suaranya lirih. Risa, beri aku kesempatan bicara. Risa menoleh, namun tatapannya bukan tatapan cinta, bukan tatapan benci, melainkan tatapan seseorang yang sudah benar-benar melepaskan. Kesempatan sudah kamu dapatkan. Bertahun-tahun. Dan kamu memilih mengkhianatinya. Diki tak bisa menjawab. Kata-kata itu memukulnya lebih keras dari penghinaan apapun. Beberapa tamu mendekat kepada Risa, memberikan pelukan kecil, bahkan tepuk tangan pelan sebagai bentuk penghormatan. Risa, kamu wanita luar biasa. Kamu berkelas sekali. Saya baru melihat ketegasan seperti ini. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Risa hanya tersenyum lembut. Berterima kasih. Tidak berlebihan, tetap elegan. Semua itu menunjukkan bahwa Risa bukan hanya wanita sukses, tetapi juga berwibawa. Sementara Diki dan ibunya, mereka berdiri sendiri. Tidak ada yang menghampiri. Keluarga besar benar-benar menjauh. Kita ditipu. Kita dimanfaatkan. Kalau dia menikah, pasti Risa akan habis. Luka itu nyata. Dan justru merekalah yang menanggung akibat dari apa yang mereka rencanakan sendiri. Risa tidak perlu menghina, tidak perlu membentak, tidak perlu berkata kasar. Ia hanya menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran jauh lebih tajam daripada sumpah serapah. Lalu Risa berjalan meninggalkan ruangan pernikahan yang batal itu. Langkahnya tetap stabil, tinggi, berkelas, seolah ia tidak kehilangan apa-apa. Justru yang benar. Ia meraih kembali harga diri dan kebebasannya. Tidak ada air mata. Tidak ada ratapan. Hanya keanggunan seorang wanita yang telah membuktikan. Ia tidak bisa ditundukkan. Tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanipulasi. Risa berdiri sebagai dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar yang pernah ia dapatkan. Dan di belakangnya, Diki dan ibunya tetap terjebak dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Sementara Risa melangkah keluar, menuju masa depan yang lebih kuat, lebih cerah, dan lebih penuh martabat. Rencana jahat yang selama ini mereka simpan runtuh. Bukan hanya runtuh, tetapi hancur berantakan, tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Semua orang menyaksikan bagaimana keluarga yang selama ini mengaku berkelas, berwibawa, dan bermoral ternyata menyimpan sisi gelap yang memalukan. Dan lebih mengejutkan lagi, rencana mereka bukan sekadar ingin hidup nyaman dari harta Risa, tetapi benar-benar ingin menghancurkan masa depan Risa demi kepentingan mereka sendiri. Tiba-tiba semua hal yang selama ini mereka sembunyikan mulai muncul ke permukaan. Tidak ada yang bisa mereka tutupi lagi. Reputasi Diki jatuh. Bukan hanya jatuh, menggelinding begitu cepat seperti batu besar yang meluncur dari puncak tebing. Ia dikenal di lingkungannya sebagai pria yang bekerja di perusahaan miliknya sendiri. Padahal kenyataannya perusahaan itu dimodali oleh uang pamannya. Dan setelah pamannya mengetahui rencana Diki untuk menjadikan harta Risa sebagai pegangan bisnis keluarga mereka, paman itu murka. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari struktur perusahaan. Suara pamannya menggelegar saat berbicara melalui telepon di depan keluarga besar. Diki pucat. Suara itu terdengar keras di speaker, dan semua tamu undangan mengetahuinya. Kamu memalukan. Itu perusahaan reputasi,
bukan tempatmu mencuri modal dari calon istri. Diki kehilangan topangan finansialnya dalam hitungan detik. Hanya beberapa jam sebelum acara akad, ia merasa dirinya sedang berada di puncak dunia. Namun kini, ia berada tepat di bawah tanah. Bisnis keluarga pun kacau. Sebelumnya, Ibu Lestari selalu membanggakan diri bahwa keluarganya kaya dan terpandang. Nyatanya, mereka hanya hidup dari modal orang dan mengharapkan bantuan relasi besar untuk tetap bertahan. Begitu reputasi Diki hancur, otomatis citra bisnis mereka runtuh. Pelanggan dan relasi yang hadir dalam acara itu tidak hanya datang sebagai undangan biasa. Ada pengusaha-pengusaha besar, pejabat pemerintah, kontraktor, bahkan calon investor. Mereka menyaksikan langsung bagaimana keluarga itu mencoba memanfaatkan Risa, seorang wanita yang berdiri di hadapan mereka dengan kepercayaan diri dan bukti kuat. Dalam dunia bisnis, reputasi itu segalanya. Dan Risa baru saja menyingkap fakta yang membuat nama keluarga Diki tercoreng tanpa perlu ia berkata kasar sedikitpun. Kalau keluarga itu bisa memanfaatkan calon menantu demi harta, apa yang membuat kita aman bekerja sama dengan mereka? Bagaimana kalau mereka memalsukan data atau memfitnah relasi? Bahaya, reputasi buruk menular. Perkataan-perkataan itu berdengung di ruangan. Ibu Lestari semakin lemah tak berdaya. Wajahnya pucat seperti kertas, napasnya sesak. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut kehilangan gengsi, takut kehilangan kehormatan, takut menjadi bahan omongan selama bertahun-tahun. Dan ketakutan itu memang nyata. Rencana jahat yang selama ini mereka banggakan kini menjadi bumerang. Mereka ingin mengambil harta Risa. Kini, mereka kehilangan semua peluang, semua relasi, semua pekerjaan. Risa tidak perlu balas dendam berlebihan, karena dunia bisnis dan sosial sudah memberikan balasan setimpal. Diki, yang dulu merasa dirinya pusat perhatian, kini hanya menjadi objek cemooh. Semua tamu menjauh. Tidak ada yang ingin mengambil risiko dikaitkan dengan keluarga bermasalah. Bahkan beberapa kerabatnya mulai saling menyalahkan. Aku sudah bilang jangan terlalu mengandalkan harta perempuan. Kamu selalu menilai orang dari uang, sekarang lihat akibatnya. Apa kamu tidak malu hidup dari perempuan? Kalimat itu tidak datang dari musuh, tetapi dari saudaranya sendiri. Namun yang paling menyakitkan bagi Diki bukan cacian, bukan hilangnya pekerjaan, bukan hilangnya relasi. Yang paling membuatnya hancur adalah ketika ia menatap perempuan yang dulu ingin ia manfaatkan, tetapi kini berdiri jauh lebih kuat darinya. Risa tetap tenang. Tidak ada senyum merendahkan. Tidak ada tatapan menghina. Justru itu yang membuat Diki semakin remuk. Dia sadar, wanita itu bukan lemah, bukan polos, bukan mudah ditipu. Wanita itu cerdas, berstrategi, dan berkelas. Bahkan tanpa menyentuh mereka, tanpa mengucapkan satu kata kasar pun, ia mampu membuat rencana jahat keluarga itu runtuh. Diki merasa kalah. Kalah secara telak. Dan itu bukan karena Risa menghancurkannya, tetapi karena dirinya lah yang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Sementara itu, dalam diam, Risa berdiri di sudut ruangan, menenangkan diri. Bukan untuk melarikan diri dari situasi, tapi karena ia sudah selesai menghadapi badai. Rekan bisnisnya, keluarga baiknya, dan beberapa teman dekatnya mulai berkumpul di sekitarnya. Apa kamu baik-baik saja? Kami bangga padamu. Kamu sudah menetapkan standar yang sangat tinggi. Ia mengangguk pelan. Hidupnya memang tidak berakhir di sini. Justru baru dimulai. Dan sejak hari itu, semua orang tahu satu hal. Tiap perbuatan buruk pasti ada balasannya. Dan balasan paling menyakitkan adalah ketika semua itu terjadi tepat di depan wajah orang banyak. Tanpa Risa harus mengotori tangannya. Cukup dengan menunjukkan kebenaran. Dan kebenaranlah yang menghancurkan keluarga yang ingin menguasainya. Risa tidak melihat mereka sebagai musuh. Ia hanya melihat mereka sebagai cermin dari kehidupan. Bahwa manusia yang tamak, serakah, licik, manipulatif, tidak akan pernah bertahan dalam jangka panjang. Itu hukum alam, hukum hati, hukum sosial. Semua akan kembali pada keadilan, cepat atau lambat. Dan hari itu, di hadapan puluhan saksi,
Keadilan datang tepat waktu. Risa berjalan keluar dengan kepala tegak. Sementara Diki dan ibunya terpuruk dalam kehancuran yang selama ini mereka siapkan untuk orang lain. Namun akhirnya, justru menghancurkan diri mereka sendiri. Dan ini baru permulaan. Hubungan Risa dan Diki berada di titik genting. Situasi di gedung pernikahan itu ibarat gunung berapi yang sudah meletus, tapi aliran laharnya belum berhenti. Semua orang sudah melihat jatuhnya citra keluarga Diki, namun konflik itu belum betul-betul berakhir. Ada hal yang belum diucapkan Risa. Ada langkah besar yang akan mengubah arah hidup mereka, dan semuanya menunggu momen itu. Risa berdiri di tengah pelaminan yang belum sempat dijadikan tempat akad. Ia melihat wajah Diki yang kini kehilangan kesombongan. Tidak ada lagi senyum manipulatif, yang ada hanya rasa takut dan hancur. Ia mengambil napas panjang. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak takut. Diki, suaranya terdengar tegas. Aku ingin menyampaikan beberapa hal terakhir, sebelum ini benar-benar berakhir. Ruangan kembali hening. Diki memandangnya seperti seseorang yang menggantungkan harapan terakhirnya. Tapi Risa tidak bergeming. Aku pernah percaya bahwa kamu tulus. Bahwa pernikahan ini dibangun atas dasar cinta dan pengertian. Tapi ternyata kamu dan keluargamu hanya melihat aku sebagai jalan pintas untuk bertahan di hidup kalian. Ibu Lestari mencoba menyela. Tapi Risa memandangnya dengan tatapan dingin. Bunda tidak usah bicara dulu. Kesempatan untuk menjelaskan sudah lewat. Ibu Lestari terdiam. Semua tamu mengangguk setuju. Risa melanjutkan. Kalian memanipulasiku, menekan aku, dan bahkan sebelum akad dimulai kalian ingin aku memindahkan semua hartaku. Itu penghinaan, bukan hanya untukku sebagai wanita, tetapi untuk harga diri keluarga dan kerja kerasku selama bertahun-tahun. Diki menunduk. Tidak berani menatap Risa lagi. Risa mengangkat dokumen dari meja. Dokumen yang selama ini disembunyikan, bukti dari permainan kotor keluarga Diki. Semua hutang, manipulasi, dan percakapan mengenai perjanjian untuk mengambil hartaku, sudah aku laporkan. Aku tidak mau mengambil langkah yang buruk, tapi aku juga tidak bisa membiarkan kalian menghancurkan hidupku. Beberapa tamu terkejut. Seorang penggaung terdengar membisikkan, dia sudah menyiapkan semuanya sebelum acara dimulai. Sekarang, lanjut Risa, aku ingin katakan satu hal terakhir. Diki mengangkat wajahnya pelan. Ada harapan kecil di matanya. Meski itu harapan bodoh. Mulai hari ini, semua hubungan kita selesai. Suara Risa tidak bergetar sedikit pun. Sebelum akad, kamu sudah mengancamku untuk memindahkan hartaku. Demi itu saja aku sudah berterima kasih pada Tuhan karena menyelamatkanku sebelum aku menikah dengan pria seperti itu. Diki menutup wajahnya, menahan rasa malu. Risa berjalan menjauh darinya, menaruh dokumen di atas meja pelaminan. Semua tamu diam, tidak ada yang menahan. Tidak ada yang menyalahkan Risa. Semua tahu ia telah melalui masa-masa berat. Di luar gedung, Risa dikelilingi keluarga baiknya, para sahabat, dan kerabat yang mendukung. Kamu sudah melakukan hal yang benar, kata seorang sahabatnya. Risa mengangguk. Aku hanya ingin hidupku tidak diatur oleh manipulasi dan keserakahan. Sahabatnya tersenyum lembut. Kamu bukan hanya wanita tangguh, Riz. Kamu cerdas dan berkelas. Risa menghela napas lega. Sekarang aku hanya butuh menata hidupku lagi. Aku tidak ingin membalas dendam, karena dunia sudah membalas semuanya tanpa aku perlu menyentuh. Sementara itu di dalam gedung, Diki duduk di kursinya seperti puing bangunan yang tersisa setelah gempa. Ibu Lestari menangis tanpa suara, ketakutan akan masa depan. Saudara-saudara mereka mulai menjauh, tidak ada yang mau terlibat. Bisnis keluarga runtuh. Relasi hancur. Kepercayaan hilang. Apa yang dulu mereka banggakan sebagai kehormatan keluarga, kini menjadi debu yang berterbangan. Risa membuat keputusan besar hari itu. Ia tidak hanya memilih masa depannya, tetapi juga memilih martabatnya. Ia tidak memilih untuk diam dan menerima ketidakadilan. Ia berdiri, berbicara, dan menegakkan kehormatan. Dan langkah itu mengubah hidupnya. Ia tidak akan pernah lagi melihat dirinya seperti dulu,
seorang wanita yang hanya mengharapkan cinta. Ia kini menjadi wanita yang menghormati dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih kuat dari penghargaan dunia manapun. Akhir cerita. Risa melanjutkan hidupnya sebagai wanita mandiri, bijak, dan lebih dewasa. Ia fokus pada karir, membangun hubungan baru dengan cara yang sehat, dan tidak pernah menyesali keputusan yang diambilnya. Sementara Diki dan ibunya menjalani hidup dengan hinaan dan malu, mereka belajar, dengan cara yang pahit, bahwa keserakahan tidak pernah menghasilkan kebahagiaan. Nasihat. Dalam hidup, jangan pernah membiarkan orang merendahkan diri kita hanya karena ambisi atau alasan materi. Cinta yang benar tidak pernah meminta kita mengorbankan harga diri atau kehormatan. Dan keputusan yang tepat mungkin menyakitkan, tetapi selalu menyelamatkan kita dalam jangka panjang. Salam sapa Ong penutup. Terima kasih sudah membaca kisah ini dengan sepenuh hati. Semoga cerita Risa memberi pelajaran, kekuatan, dan keberanian untuk selalu memilih jalan yang benar dalam hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.